Bab 2921 Hutan Berkabut. Awan hitam telah kembali, dan kota tidak lagi terlihat dalam pemandangan di depan kita, yang ada hanya lapisan udara hitam yang menutupi langit, seperti mimpi, dan seperti epifilum. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu ada, atau itu hanya fata morgana. Yang terpenting tempat ini sepertinya jauh sekali. Meski baru pagi hari, namun jika ingin ke sana sebelum matahari terbenam, itu adalah urusan yang bodoh. Su Ziwu tersenyum lembut, kota yang berwujud dan tidak berwujud disebut Yuming. Disebut juga kota Yuming. Secara alami tersembunyi di dalam kabut dan ada di dalam kabut. Tersembunyi dari mata namun dekat di depan mata. Saat dia berbicara, Su Ziwu melambaikan tangannya dan memimpin menuju hutan rendah berwarna abu-abu kehitaman di depannya. Begitu memasuki hutan abu-abu dan hitam, ibarat memasuki hutan yang baru saja terbakar api. Asap memenuhi, pepohonan layu tak berdaun, hanya batang abu-abu hitam yang berdiri tegak. Orang-orang yang berjalan di dalamnya merasa seolah-olah memasuki labirin. Mereka tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara, selatan, depan, belakang, kiri, dan kanan. Rombongan orang tersebut hanya berjalan beberapa menit sebelum mereka benar-benar hilang di hutan. Sekelompok orang tiba-tiba panik, tetapi Su Ziwu tersenyum tenang saat ini, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, jika kamu tidak tahu jalan menuju kota Yuming, kamu hanya akan berdiri diam tanpa henti di hutan hitam ini, terjebak. Mati di sini. Setelah mengatakan itu, Su Ziwu mengeluarkan sebuah batu seukuran telur di tangannya, dan dia menghembuskan nafas pelan ke atas batu tersebut. Tiba-tiba, batu tersebut mengeluarkan semburan cahaya gelap, yang tampak terang namun tidak terang untuk beberapa saat di dalam tempat yang sangat lemah ini, secara umum. Namun, bagi Han Sanqian dan yang lainnya, meskipun batunya menyala, lingkungan sekitarnya tetap sama, seolah tidak ada yang berubah. Gunung-gunung masih berupa gunung yang sama, daratan masih sama, kabut di sekitarnya berangsur-angsur menyebar, tidak ada arah timur atau barat. Ikuti aku dari dekat, Su Ziwu tersenyum lembut, memegang batu itu dan melangkah maju. Kelompok orang ini semuanya tanpa kepala, dan mereka hanya bisa bergegas dan mengikuti Su Wu sepanjang jalan. Namun, ini juga ajaib. Meskipun semua orang di sepanjang jalan curiga apakah Su Ziwen itu misterius, lebih dari 1 jam kemudian, kabut tiba-tiba menghilang, jalan di depannya menjadi sangat jernih, dan jalan yang tersembunyi di balik kabut tiba-tiba kota Yuming berangsur-angsur menjadi samar-samar terlihat di balik hutan. Ini kota Yuming, ini kota Yuming, seseorang tiba-tiba berteriak kegirangan. Ketika semua orang melihat kota itu, mereka menghela nafas lega. Lagi pula, berada di hutan berkabut seperti hantu itu hampir membuat orang merasa sangat tercekik. Sekarang setelah mereka melihat ini, tentu saja suasana hati mereka berbeda. Su Ziwu tersenyum tipis, dengan sedikit rasa puas di wajahnya yang energi. Dia meletakkan batu di tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih berpikir kamu bisa sampai ke kota sebelum malam? Semua orang tersenyum lega dan merasa lebih nyaman. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kita bisa mencapai kota sebelum gelap. Namun, di negeri iblis, bahkan iblis pun membunuh orang di mana-mana. Jika sekelompok besar dari kita masuk, saya khawatir itu akan terlalu mencolok dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, kata Su Ziwu sedikit. Han Sanqian mengangguk, apa maksudmu dengan senior Yisu? Su Ziwu sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia bergumam, kita akan bertindak secara terpisah. Tim akan dibagi menjadi sekitar 10, menyamar sebagai karavan. Meskipun kota Yuming adalah negeri setan, bisnis dan perdagangan telah ada sejak zaman kuno. Ini memang metode yang bagus untuk memasuki kota sebagai pedagang. Tapi, bagaimana kita membagi tim? Lu Zhu selesai berbicara dan memandang semua orang. Kakek ketiga, aku ingin bekerja sama dengan Sanqian. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Su Yan di sana bersikap genit pada Su Ziwu, dan kemudian mendekati Han Sanqian. Su Ziwu jelas terkejut. Dia mengenal dan memahami wanita mudanya dengan sangat baik. Seberapa sering dia melihatnya bertingkah genit sejak dia masih kecil. Dia tersenyum tak berdaya, menatap Han Sanqian, dan menggelengkan kepalanya, memang benar wanita tidak diperbolehkan tinggal. Saya hanya bisa mengikuti keinginan nona muda dan bergabung dengan tim pahlawan muda Han. Han Sanqian tersenyum sebagai tanggapan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Su Yan jika dia begitu pintar? Di permukaan, sepertinya dia ingin satu tim dengannya, namun nyatanya, dia hanya membantunya membawa Su Yingxia. Adapun yang lainnya, Han Nian, King Long, Trenggiling, Lu Zhu dan Qin Suang secara alami tetap dekat dengan Han Sanqian.
8 monster lainnya membentuk tim mereka sendiri, bersama dengan tim kecil lainnya dari keluarga Su, di bawah kepemimpinan Han Sanqian, melangkah ke negeri iblis dan berangkat ke kota Yuming. Bab 2922, Kota Kabut. Ketika matahari hendak memasuki Gunung Barat, dan ketika 7 atau 8 tim yang terdiri lebih dari 300 orang dibagi menjadi lebih banyak jarak satu sama lain, tim pertama dengan Han Sanqian dan Su Ziwu sebagai intinya telah tiba di luar Yuming Kota. Meski gerbang-gerbang kota yang sangat tinggi ini terbuka, namun koridor panjangnya setinggi 100 meter dan lebar puluhan meter, memancarkan udara dingin dan memantulkan hutan abu-abu kehitaman serta pegunungan di belakangnya, membuatnya terasa suram untuk beberapa saat. Su Ziwu melirik semua orang yang hadir dan memberi isyarat bahwa semua orang sudah siap. Setelah itu, sekelompok orang masuk ke kota Yuming. Dahulu tidak ada hiruk-pikuk kota-kota di kawasan Central Plains. Sebaliknya, di sini hanya ada keheningan yang mematikan. Sesekali terdengar deru angin yang datang entah dari mana, atau suara benturan logam, seolah-olah seseorang sedang menempa besi, seseorang sedang menghunus pedang, dan suasananya sangat aneh. Tempat ini, pada pandangan pertama, adalah tempat di mana orang asing tidak boleh mendekat. King Long sedikit mencibir, tetapi melihat sekeliling dengan mata waspada. Mirip dengan kawasan Central Plains, masih terdapat berbagai jenis bangunan di kota ini, namun sebagian besar masih berupa reruntuhan, sepertinya kota ini telah mengalami peperangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada batasan moral dalam membunuh di klan iblis. Itu normal dan sederhana seperti siapa yang kita makan dan minum. Jangan kaget. Pergi ke tempat peristirahatan dulu, Su Ziwu menjelaskan dengan lembut. Keluarga Su adalah keluarga besar di gurun pasir. Tentu saja, keluarga Su juga memiliki urusan bisnis dengan kota Yuming yang berbatasan dengannya, jadi Su Ziwu masih tahu sedikit tentang tempat ini. Han Sanqian mengangguk dan menatap Trenggiling, cobalah untuk tidak menonjolkan diri. Setelah mengatakan itu, mengikuti Su Ziwu, sekelompok orang menuju lebih jauh ke dalam kota. Trenggiling menunjuk dirinya sendiri dengan depresi, sial, apa-apaan ini? Ada banyak orang di tim ini, mengapa Anda mengatakan ini hanya kepada diri Anda sendiri? Namun, tepat setelah Trenggiling menggelengkan kepalanya karena depresi dan menyusul Su Ziwu dan yang lainnya, beberapa sosok muncul di antara pecahan tembok dan reruntuhan yang berantakan di kedua sisi jalan tempat mereka tinggal. Masing-masing dari mereka megah dan megah, tingginya sekitar 2 kaki mi, terlihat garang, dengan niat membunuh di antara alisnya. Beberapa orang saling memberikan senyuman jahat, mengangguk, dan menghilang lagi. Saat ini, Su Ziwu, Han Sanqian dan kelompoknya perlahan berhenti di depan sebuah bangunan 3 lantai setinggi sekitar 100 meter yang letaknya relatif terpusat. Di permukaan, ini tampaknya merupakan bangunan paling makmur dan megah sepanjang perjalanan. Namun meski begitu, separuh bangunan telah runtuh, dan plakat yang tergantung di pintu sedikit bergoyang tertiup angin, dan sepertinya bisa jatuh kapan saja. Dibandingkan dengan kesunyian dan angin menderu di luar, melihat ke dalam rumah, meski bobrok, masih banyak orang yang tinggal di dalamnya. Saat Su Ziwu dan rombongan masuk ke dalam gedung, orang-orang ini menghentikan gerakan mereka satu demi satu. Dengan wajah dingin atau senyuman di wajahnya, menatap mereka dengan tenang. Ada 30 atau 40 meja di dalam ruangan. Meja dan kursinya compang camping, tetapi orang yang jongkok, berbaring atau duduk di depan meja dapat dianggap sebagai orang di setiap meja. Namun, jika Han Sanqian hanya menggunakan bentuk yang aneh untuk menggambarkan penampilan dan bentuk tubuh kelompok orang ini, kata-kata mereka sepenuhnya memuji. Setidaknya, saat ini, apakah itu Su Yan, Lu Su, Su Yingxia, atau Qin Suang, para wanita ini semuanya tampak ketakutan. Orang-orang ini sangat besar, beberapa adalah katak raksasa dengan perut arhat, beberapa adalah monster mirip rusa dengan leher yang sangat panjang, atau beberapa adalah manusia buas dengan tubuh katak berpakaian hitam. Singkatnya, mereka semua aneh dan aneh. Berkarang. Namun untungnya, sebelum memasuki kota, Su Ziwu sudah meminta keempat wanita tersebut untuk berdandan dengan pakaian pria, bahkan wajah mereka sengaja ditutup dengan topi bertepi panjang. Oleh karena itu, meskipun menarik perhatian semua orang di ruangan itu, hal itu tidak menimbulkan banyak riak. Su Ziwu memimpin semua orang ke meja tamu di tengah ruangan, tempat monster mirip katak duduk di sana seperti genangan daging. Aku ingin 7 kamar. Setelah mengatakan itu, Su Ziwen langsung membuang setumpuk batu kecubung. Monster itu bahkan tidak memiliki leher, dia tersenyum lembut dan memberi isyarat untuk menunggu. Sementara beberapa orang sedang menunggu, seorang pria mabuk lewat dan terhuyung-huyung, menabrak Su Yingxia yang berada di sebelah mereka.
Saat Su Yingxia menjerit kesakitan, tubuhnya sedikit terhuyung. Meskipun Su Yan buru-buru memegangnya, kepalanya terlempar karena kelembaman yang sangat besar. Ketika topi bertepi panjang jatuh, rambutnya juga rontok. Tiba-tiba, peluit terdengar di seluruh ruangan. Bab 2923 berani menyentuh istriku. Diam. Tiba-tiba, beberapa monster humanoid di meja jauh berpegangan tangan sebesar kursi, menjepit bibir setebal puntung babi, dan bersiul keras ke arah Su Yingxia. Su Yingxia buru-buru menundukkan kepalanya, dan dengan bantuan Su Yan, dia buru-buru memakai topinya. Namun, bahkan jika dia membawanya kembali, kemunculan tiba-tiba itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Bagi sebagian besar orang di ruangan itu, mereka sudah lama tidak melihat wanita itu entah sudah berapa lama. Tepatnya, itu pasti penampilannya. Normal wanita. Lagi pula, di negeri iblis, meski ada beberapa wanita yang sangat cantik, kebanyakan dari mereka jelek karena pengaruh energi iblis. Kini ketika seorang wanita berkulit putih dan cantik tiba-tiba muncul, bagaimana kita bisa mencegah kelompok orang ini menjadi serakah? Dikatakan bahwa wanita manusia berkulit putih dan cantik, dan mereka semua sangat lembut. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, tapi hari ini membuka mata saya. Seekor katak raksasa yang relatif dekat sedang memegang anggur botol dan dengan dingin hehe berdiri, matanya yang besar menatap lurus ke arah Su Yingxia, penuh hasrat. Nak, aku sudah menyiapkan darah terbaik iblis kegelapan. Kemarilah, aku akan mentraktirmu minum. Begitu dia selesai berbicara, pria kura-kura berotot itu tiba-tiba melemparkan botol anggur dan cangkir di tangannya ke arah meja segera setelah dilepaskan, itu mengeluarkan suara dentuman. Su Yingxia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat ke Han Sanqian dan yang lainnya, dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Melihat Su Yingxia sangat ketakutan, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening karena ketidakpuasan, dengan sedikit kemarahan di matanya. Su Ziwu dengan cepat menarik Han Sanqian dengan lembut, memberi isyarat dengan matanya untuk tidak main-main, lagi pula, tempat seperti ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Bentak. Pada saat yang tepat, ketujuh kunci itu dilemparkan ke atas meja dekat bakso, dia tidak melihat ke siapapun, dan berkata dengan santai, ini adalah keluarga Su yang berdagang. Begitu dia selesai berbicara, pandangan orang-orang di sekitarnya akhirnya melambat, dan beberapa dari mereka yang ingin berdiri dan ikut bersenang-senang juga perlahan duduk. Orang-orang di kota tahu bahwa keluarga Su sedang berbisnis, dan umumnya semua orang tetap diam, terutama setelah kata-kata pemilik toko, banyak orang kehilangan banyak kesombongan. Namun pada saat itu, pria mabuk tersebut tidak hanya tidak meminta maaf karena telah menabrak seseorang, namun menjadi marah dan ingin berbalik dan mencari masalah. Namun, saat dia hendak mencari masalah, rambut tergerai Su Yingxia dan wajah tiada taraf di baliknya membuatnya tercengang. Dibandingkan dengan yang lain, dia lebih dekat ke mulut dan bisa melihatnya dengan paling jelas. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menempelkan hidungnya ke lengan yang baru saja dia tabrak dengan Su Yingxia, dan memperhatikannya dengan seksama. Lalu, dia menghela napas mesum dan serakah, baunya enak sekali. Begitu kata-kata ini keluar, manusia katak dan kura-kura yang masih berdiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka, dan api yang padam tiba-tiba muncul lagi. Melihat Su Yingxia menundukkan kepalanya, dia terkekeh, mengulurkan tangannya yang kuning kecoklatan, bahkan dengan cairan kental, untuk menyentuh Su Yingxia. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata kotor di mulutnya, ayo, wanita kecil, jangan jadi malu, biarkan. Biarkan kakek melihat betapa cantiknya dirimu. Meskipun Su Yingxia tidak mengangkat kepalanya, dia merasakan tangannya semakin dekat dengannya, dia menundukkan kepalanya dan memeluk lengan Su Yan erat-erat, mencoba mundur untuk menghindar. Tapi menghindar itu terbatas. Tepat ketika Su Yingxia tidak punya cara untuk mundur, tiba-tiba, tangan besar yang menjijikkan itu tiba-tiba berhenti. Su Yingxia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat salah satu tangan besar yang menjijikkan itu tiba-tiba muncul. Kartu itu tertancap di sana. Dan dia melihat ke arah tangannya. Itu Han Sanqian. Bab 2924 pertengkaran campur aduk antara suami dan istri. Wajah Han Sanqian sedikit dingin, dengan kemarahan di matanya. Saat dia tiba-tiba bergerak, pemabuk, yang tingginya hampir 2 meter, terbang dalam lingkaran tebal. Ledakan. Dengan suara yang teredam, tubuh besar pemabuk itu langsung menghantam satu-satunya meja kosong di ruangan itu. Ketika meja itu langsung hancur berkeping-keping, tanah pun mengeluarkan suara teredam karena tubuhnya yang besar. Semua monster di ruangan itu tercengang.
Tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan tiba-tiba berkembang hingga saat ini, apalagi pemuda yang tampak kurus itu berani mengambil tindakan di depan mereka. Namun, setelah tertegun, katak dan manusia kura-kura yang berdiri saling memandang, lalu memandang semua orang yang hadir, semua orang marah dan mencibir di saat yang bersamaan. Segera setelah itu, semakin banyak orang berdiri dari tempat duduk mereka, dan perlahan, selangkah demi selangkah, dipimpin oleh manusia katak dan penyu, mereka berkumpul menuju Han Sanqian dan yang lainnya. Menyaksikan kelompok monster Wuyang yang semakin dekat dan perlahan membentuk setengah lingkaran untuk mengelilingi mereka, Su Ziwu memperhatikan Su Yan di belakangnya dengan mata waspada. Han Sanqian juga berbalik sedikit untuk melindungi Su Yingxia dan Han Nian di belakangnya, tetapi dibandingkan dengan kewaspadaan Su Ziwu, mata Han Sanqian jauh lebih tenang. Semuanya, harap bersabar, Su Ziwu berbisik dengan tergesa-gesa. Apa-apaan, kamu benar-benar wanita jalang pemberani. Beraninya kamu datang ke kota Yuming kami untuk mencari masalah. Setelah pria katak itu selesai berbicara, dia meludah dengan kasar. Seteguk air liur hijau seukuran wastafel membuatnya sangat jijik, menempel di tanah. Semuanya, yang jelas orang kuat itulah yang mabuk dan menimbulkan masalah lebih dulu. Kami sudah mengalah, tapi kalian baru saja melihat tingkah lakunya. Bukan saja dia tidak meminta maaf, tapi dia sebenarnya bertindak terlalu jauh dan terlalu banyak bergerak, jadi kita. Su Ziwu menjelaskan dengan penuh semangat. Namun, jelas sekali bahwa penjelasan tulusnya hanyalah omong kosong bagi orang-orang ini. Penjaga toko hanya membuat keributan, dan sekelompok orang tidak tahu harus berbuat apa, tetapi pemandangan pria mabuk itu memberi mereka banyak alasan dan alasan. Itu hanya seorang wanita, apalagi menyentuhnya. Biarpun aku sekelompok orang, apa yang akan terjadi? Pria katak itu selesai mengumpat dengan suara dingin, lalu menoleh kembali ke orang-orang di belakangnya. Sontak, kerumunan di belakang mereka menjadi heboh. Merupakan suatu kehormatan bagi seorang wanita manusia untuk disetubuhi olehku. Benar, aku menyukainya. Orang seperti dia harus berlutut dan menjilatku. Hahaha. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia sekaligus sangat sombong. Han Sanqian mengatupkan giginya, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan tinjunya terkepal erat. Merasakan niat membunuh Han Sanqian, Su Yingxia mengumpulkan keberanian untuk menyentuh tangannya dengan lembut, lalu menggelengkan kepalanya ke arahnya untuk memberi isyarat agar dia tidak main-main. Dengan bujukan Su Yingxia, Han Sanqian sedikit mengendurkan tinjunya, dan amarahnya sedikit menurun. Namun, emosi Han Sanqian jelas sudah terlihat oleh sekelompok orang ini sejak lama. Manusia penyu itu tersenyum lembut, apa? Anakmu terlihat sangat tidak bahagia. Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan menatapnya dengan dingin, menahan amarahnya. Apa? Apakah gadis ini istrimu? Atau kekasihmu? Turtle Man tersenyum lembut. Di belakangnya, sekelompok monster tertawa terbahak-bahak. Manusia penyu itu menggelengkan kepalanya dan memandang Su Yingxia, cek, 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 dia benar-benar seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Gadis yang baik, tapi dia memilihnya, sayang sekali. Mereka yang bukan sampah bisa dirobohkan oleh hembusan angin. Nak, hal seperti itu tidak hanya tidak bisa memberimu kebahagiaan sejati di ranjang, tapi kenyataannya, aku bisa meninju dia dengan satu pukulan. Begitu kata-kata itu keluar, kelompok itu kembali tertawa. Su Yingxia menahan rona merahnya dan menatap pria penyu itu dengan marah. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menundukkan kepalanya dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke orang-orang ini. Melihat Su Yingxia mengangkat kepalanya, wajahnya yang menakjubkan membuat sekelompok monster semakin bersemangat, dan manusia penyu itu tampak lebih energik. Kemudian, dia berjalan ke arah Han Sanqian dalam beberapa langkah, menatap Han Sanqian dan tersenyum tipis. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Han Sanqian dengan keras, benarkah? Sedikit sampah. Ada beberapa suara gertakan, tapi Han Sanqian masih mengertakkan gigi dan menatap manusia penyu itu. Karena Su Yingxia menyuruhnya untuk tidak main-main, jadi meskipun dia sangat terhina, dia tetap tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara yang tajam. Tamparan keras menghantam wajah manusia penyu itu. Semua orang menoleh ke belakang dan terkejut sesaat. Tamparan ini sebenarnya adalah Su Yingxia. Bab 2925, istriku memintaku untuk memukulinya. Su Yingxia menatap tajam ke arah manusia penyu itu dengan matanya. Alih-alih rasa takut dan takut yang dia miliki sebelumnya, dia malah dipenuhi dengan amarah.
Sama seperti Su Yingxia yang merupakan lawan Han Sanqian dan tidak bisa mentolerir pelecehan oleh orang lain, mengapa Han Sanqian bukanlah orang yang paling penting baginya? Lupakan memarahi dirinya sendiri, Su Yingxia tidak tahan memarahi Han Sanqian, dan dia tidak tahan siapapun yang berani memukul Han Sanqian. Ditampar wajahnya secara tak terduga, dan ditampar oleh wanita yang mereka goda, manusia penyu terkejut dan hanya marah. Smelly Sanba, kamu berani memukulku. Sialan, kamu tampar aku ingin kamu kembali ke tempat tidur, lakukanlah. Dengan kutukan yang marah, manusia penyu itu hendak bergegas menuju Su Yingxia. Su Yingxia tidak mengelak, semburan energi tiba-tiba keluar dari tangannya, dan dia hendak menyerang. Namun, tepat ketika Su Yingxia hendak melawan manusia penyu itu, sesosok tubuh berdiri di depan Su Yingxia, lalu gelombang udara hitam dan merah tiba-tiba terlepas, dan manusia penyu yang tampak raksasa itu langsung terkejut dan mundur beberapa meter. Apa? Pria kura-kura itu memandang tangan kanannya yang sakit dengan tak percaya, lalu melihat ke bawah ke tanah tempat dia mundur hampir 2 meter, dan kemudian mengerutkan kening pada sosok di matanya yang menghalangi Su Yingxia. Saya di sini. Han Sanqian hanya menjawab dengan ringan kepada Su Yingxia, mengapa Anda perlu mengambil tindakan? Meskipun kata-katanya sederhana, itu mungkin kata-kata yang paling menghangatkan hati Su Yingxia atau orang lain. Betapapun banyaknya kata-kata manis dan sumpah persahabatan yang ada di dunia ini, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kata-kata, aku di sini. Satu kata sudah cukup. Su Yingxia mengangguk, saya tidak ingin melihat orang lain memukul Anda. Saya tidak mengizinkannya. Apakah Anda mengerti? Han Sanqian mengangguk tajam, dengan senyum bahagia di wajahnya, menatap manusia penyu itu dengan dingin. Kamu berani bertarung denganku? Mata Turtle Man tiba-tiba menyusut, dan dia sangat marah. Belum lagi, bahkan di kota Yuming, dia berjalan ke samping. Ada banyak orang aneh di kota ini, siapa yang tidak akan memberinya ulasan buruk. Namun kini, seorang wanita baru saja menamparkan wajahnya sendiri, bahkan seorang pecundang yang baru saja ditampar wajahnya berani melawan secara terang-terangan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah ia benar-benar menganggap dirinya kucing yang sakit? Sialan, bocah nakal, aku akan mematahkan lehermu, memenggal kepala anjingmu, dan menaruhnya di samping tempat tidur wanitamu, agar mata anjingmu bisa melihat dengan baik bagaimana aku bermain dengan wanitamu. Ah! Begitu manusia penyu selesai berbicara, dia bergegas menuju Han Sanqian. Meskipun manusia kura-kura ini kuat, dia juga sangat cepat. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, orang ini sudah menyerang. Namun, ketika dia bergegas ke depan Han Sanqian, dia tiba-tiba berbalik dan menggunakan cangkang punggungnya yang kokoh. Tiba-tiba menabrak Han Sanqian. Han Sanqian juga meninju di sana. Meskipun dia menemukan bahwa manusia kura-kura itu menghadapnya dengan cangkang kura-kura ke arah yang berlawanan ketika dia hendak memukul, Han Sanqian masih tidak berniat mundur dan meninju dia dengan seluruh kekuatannya dengan satu tangan. Manusia penyu itu tiba-tiba tersenyum dingin, yang dia inginkan adalah kamu tidak bisa bereaksi. Ledakan. Terdengar suara teredam yang mengagetkan semua orang yang ada di ruangan itu dan merasakan gendang telinga mereka sakit. Han Sanqian langsung meninju cangkang penyu manusia penyu itu, seolah-olah menabrak tumpukan besi. Tidak hanya suara berat yang mengelilinginya, tetapi yang lebih penting, setelah pukulan ini, Han Sanqian tiba-tiba merasakan mati rasa di tinjunya, dan dia sepertinya merasakan sakit di tulangnya. Di sisi lain, manusia penyu, kecuali suara teredam cangkang penyu dan tubuhnya yang terjatuh ke depan beberapa langkah, tidak ada yang lain. Manusia penyu itu berbalik dan tersenyum, menatap Han Sanqian, wajahnya penuh senyuman sesaat, aku tidak menyangka kamu sampah terlihat begitu kurus, tapi sebenarnya kamu cukup kuat. Namun, kekuatannya mungkin sedikit mengkhawatirkan atau mengejutkan bagi orang lain, tetapi bagi penyu, ini tidak terlalu menyenangkan. Cangkang kura-kura di belakangnya tidak bisa ditembus. Lihat, cangkang kura-kuramu cukup berguna. Han Sanqian juga menjadi lebih tertarik, mau tak mau dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Setidaknya itu lebih dari cukup untuk menghadapi sampah sepertimu, Turtle Man tersenyum bangga. Benarkah? Han Sanqian tersenyum, kalau begitu saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bersembunyi di cangkang kura-kura Anda. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berubah menjadi sosok dan bergegas. Bab 2926 mari kita lihat siapa yang bisa melakukannya. Han Sanqian sangat cepat. Detik berikutnya, dia sudah bergegas ke depan manusia penyu dan meninjunya lagi. Angin tinju merobek udara dan terbang dengan kekuatan yang mengamuk.
Turtle Man tidak menyangka Han Sanqian akan memukul Han Sanqian begitu dia bertanya, dan yang lebih penting, kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Dalam keputusasaan, orang ini benar-benar hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Han Sanqian, dan kepalanya tersentak. Bor dan tarik langsung ke dalam cangkang penyu. Ledakan. Tiba-tiba cangkang penyu mengeluarkan suara yang keras, tidak hanya bagian luar cangkang penyu saja yang berdengung, namun bagian dalam cangkang penyu juga membuat orang merasa pusing. Meskipun cangkang penyu sangat kuat, dampak besar yang ditimbulkan oleh benturan keduanya jauh di luar imajinasi. Manusia penyu itu merasa gendang telinganya akan pecah, dan seluruh tubuhnya untuk sementara pusing akibat getaran pada cangkang penyu. Sembunyikan. Coba saya lihat bagaimana Anda bisa bersembunyi. Han Sanqian berteriak dengan dingin. Tepat setelah serangan itu, sepertinya tangannya tidak terpengaruh oleh rasa sakit yang parah akibat memukul cangkang kura-kura, dan tiba-tiba dia meninju lagi. Berdengung. Pukulan ini jauh lebih kuat daripada yang baru saja terjadi, dan suara benturannya menyebabkan orang lain yang hadir mengerutkan kening, dan sedikit rasa tak tertahankan muncul di mata mereka. Namun, bukan karena dia tidak bisa mentolerir manusia penyu, tapi Han Sanqian. Perasaan ini seperti seseorang yang mengepalkan tangan dan meninju balok besi mentah di depan Anda dengan cara yang gila dan tak bernyawa. Bukankah tangan ini, kepalan tangan ini sakit? Tapi Han Sanqian di sisi lain, bukannya melakukan gerakan apapun, malah meninjunya satu demi satu, lalu pukulan lainnya. Bang, bang, bang. Suara benturan terus berlanjut, dan semua orang sepertinya berada di toko pandai besi, mendengar orang-orang memukul palu. Satu-satunya perbedaan adalah ketika orang lain memukul dengan palu, Han Sanqian menyerang dengan tangannya. Meskipun Su Ziwu adalah seorang lelaki tua dengan banyak pengalaman di dunia, dia telah bertanggung jawab atas perdagangan keluarga Su selama bertahun-tahun, jadi dia sering bepergian, tetapi dia belum pernah melihat Han Sanqian bertarung begitu sengit dan sengit. Dan dia tercengang sejenak. Setelah sekian lama, dia mendekati Su Yan, menelan ludah, dan berbisik, "Nona, kamu. Apakah semua temanmu begitu agresif?" Wanita itu pada dasarnya lembut dan sopan. Tentu saja, teman-temannya juga harus orang-orang yang berpengetahuan dan berakal sehat. Sekilas, Han Sanqian terlihat seperti dia, tetapi siapa sangka kontak ini? Itu seperti harimau. Su Yan tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa menjawab dengan senyum masam. Di sisi lain, naga hijau dan terenggiling yang memiliki pemahaman diam-diam, hampir bersamaan menyilangkan tangan dan berpelukan sambil menonton pertunjukan dengan penuh minat. Terenggiling secara alami memahami kemampuan Han Sanqian, jadi dia duduk kokoh di Diao Yutai. Setelah berkomunikasi dan belajar dengan Han Sanqian selama 1 malam, King Long juga menyimpan rasa misteri yang besar terhadap Han Sanqian. Selain itu, tindakan jahat 12 dewa kematian bisa jadi orang ini rusak, tapi dia lebih penasaran tentang bagaimana Han Sanqian akan memecahkan cangkang kura-kura yang sangat keras ini. Tepat ketika semua orang memikirkan pikiran mereka sendiri, Han Sanqian telah melepaskan ratusan pukulan seperti hujan badai, menghantam semua orang di ruangan itu. Ketika Han Sanqian berhenti, masih ada suara gedoran di telinganya. Suara palu. Anak ini benar-benar harimau, persetan dengannya. Tiger Guyu, jika kamu memukul orang, postur ini dapat menakuti beberapa orang. Saya kira begitulah cara dia memantapkan dirinya di dunia manusia mereka. Namun, jika gerakan ini digunakan pada iblis kita, itu sungguh mengerikan. Sialan itu, siapa di antara klan iblis, yang rakus hidup dan takut mati, yang akan takut dengan hal-hal buruk ini? Terlebih lagi, jika orang ini mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam cangkang kura-kura, bukan hanya dia tidak bisa menakut-nakuti orang, itu jelas karena kurangnya IQ. Hal yang memalukan. Sekelompok iblis berbicara dengan lembut, bahkan dengan senyuman menghina di wajah mereka. Tentunya, bagi mereka, perilaku Han Sanqian tidak ada hubungannya dengan keberanian, tetapi sangat bodoh. Pada saat inilah tinju di tangan Han Sanqian tiba-tiba berhenti, dan semua orang buru-buru melihat. Bab 2927, Peri Terbang dari Surga. Cangkang penyu masih sama dengan cangkang penyu, hanya berdiri di sana, belum lagi ada kerusakan, bahkan tampilannya tidak berubah sama sekali. Namun, melihat tangan Han Sanqian saat ini, warnanya sudah merah. Bahkan karena pengerahan tenaga yang terus-menerus, tulang di atas sendi tempat kepalan tangan sedikit bengkak, dan kulit di permukaannya sedikit terjepit, dan bekas darah merembes keluar. Darah. Hahaha. Semua monster tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak.
Bahkan pria seperti daging di konter di belakang Han Sanqian dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Su Ziwu tampak gelisah, yang sebenarnya tidak bisa disalahkan jika orang lain menertawakannya, karena perilaku seperti ini, kalau dilihat dari hasilnya, bahkan lebih bodoh. Menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk memukul cangkang kura-kura besi orang lain, apalagi ini selain gangguan jiwa. Berjuang, kenapa kamu tidak bertarung? Hampir di saat yang bersamaan, manusia penyu muncul dari dalam cangkang penyu. Meski bersembunyi di dalam cangkang penyu, guncangan akibat pemukulan Han Sanqian yang terus-menerus membuatnya pusing bahkan membuatnya ingin muntah, namun saat ia melihat dirinya sendiri, ia tidak melakukannya. Tidak mengalami kerusakan apapun dan tampaknya lebih unggul dalam permainan. Dia masih berhasil menjulurkan kepalanya keluar dari cangkang kura-kura dan memamerkan kekuatannya kepada Han Sanqian. Han Sanqian hanya tersenyum acuh tak acuh dan melihatnya pamer dengan tenang. Bukankah kamu memiliki mulut yang kuat sekarang? Kenapa, kamu bisu? Melihat Han Sanqian tidak menanggapi, manusia penyu itu secara alami menjadi lebih berpuas diri, menggelengkan kepalanya seperti orang berusia 250 tahun. Su Yingxia melangkah maju sedikit dan melihat tangan merah Han Sanqian yang tergantung ke bawah. Untuk sesaat, dia merasa sedikit khawatir dan sedikit tertekan. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, hanya ada dua cara di depanmu. Pria kura-kura itu tersenyum, melirik monster di belakangnya, dan melawan Han Sanqian dengan begitu kuat di depan banyak orang. Tentu saja, wajahnya terasa 2 kali lipat. Ia memiliki wajah. Aturan pertama, teruslah bermain. Kakek akan terus bermain denganmu. Adapun item kedua. Setelah mengatakan ini, manusia penyu mencibir, lewati selangkangan kakek, dan kamu bisa mengabaikan sisanya. Saya jamin kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Lagi pula, kamu wanita, aku bisa bermain perlahan. Hahaha. Ada lagi ledakan tawa, kelompok orang ini begitu sombong sehingga mereka jelas-jelas menganggap Han Sanqian sebagai musuh mereka yang kalah. Trenggiling terbatuk-batuk dan menutup mulutnya dengan tangan, bahkan diam-diam ia mengingatkan Han Sanqian, karena cangkang penyu itu keras sekali, jangan menempel. Ayo cari cara lain. Qin Suang juga mengangguk dengan tergesa-gesa dan berbisik, adalah akal sehat dasar bagi perwira militer untuk menggunakan kekuatan dan menghindari kelemahan. Cangkang kura-kuranya agak aneh. Apa yang dikatakan Trenggiling masuk akal. 3000, ayo menyerang dengan pola pikir yang berbeda. Seperti kata pepatah, segala sesuatu saling bertentangan. Bahkan makhluk terkuat di dunia ini pun harus memiliki gerbang kehidupannya. 3000, bagaimana kalau mencoba menyerangnya di tempat lain? Su Yan juga berkata dengan lembut. Mendengar perkataan tersebut, manusia penyu tidak menganggapnya serius dengan sedikit rasa khawatir. Ini memang benar. Cangkang penyu memang merupakan pertahanannya yang tak terkalahkan, namun tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Ia juga memiliki takdirnya. Tapi ketika manusia penyu itu mulai khawatir, Han Sanqian tersenyum santai, tidak, karena aku bilang aku akan meledakkan cangkang kura-kuranya, tentu saja aku menepati janjiku. Mendengar perkataan Han Sanqian, Turtleman begitu heboh hingga ingin sekali meneriaki WM. Lagi pula, baginya, ini sangat sesuai dengan keinginannya sendiri. Oke, bocah, kamu punya nyali, tapi, kamu, sebaiknya aku mengingat apa yang kamu katakan. Jika kamu memecahkan cangkang kura-kuraku, kamu bukan siapa-siapa. Su Yingxia, Qin Suang, Su Yan, dan Trenggiling saling berpandangan apa yang terjadi dengan Han Sanqian. Kamu gila. Bahkan King Long, yang selalu tertarik, tidak bisa menahan cemberut saat ini. Su Ziwu bahkan lebih berlebihan, menundukkan kepalanya karena depresi. Di mana wanita itu menemukan barang ini? Dia terlihat lebih sopan dari monster-monster itu, tapi tingkah lakunya lebih berantakan dari monster-monster itu. Apakah kamu siap? Han Sanqian tiba-tiba menatap manusia penyu itu sambil tersenyum. Manusia penyu itu tertegun sejenak, mengerutkan kening, dan detik berikutnya, dia tersenyum galak, hei, bajingan, apakah kamu masih bersemangat? Ayo, kakek biarkan kamu bertarung. Begitu dia selesai berbicara, sebelum manusia penyu itu bisa berkata apa-apa lagi, sosok Han Sanqian di sana tiba-tiba menembus langit-langit dan terbang ke atas. Setelah menembus lantai 3, dia terbang langsung ke langit. Semuanya, keheningan yang mematikan. Tapi tiba-tiba, dari langit, tekanan besar dengan cepat melanda. Bab 2928 ini adalah penyumbatan otak. Ini, apa ini? Sekelompok orang melihat ke lubang besar yang ditusuk di atas kepala mereka, di mana hembusan angin bertiup, membuat rambut orang-orang berkibar dan wajah mereka sedikit muram. Di tanah,
seperti angin kencang yang menekan, menyebabkan pasir dan batu untuk terbang. Lambat laun, tekanan menjadi semakin kuat, meja dan kursi berguncang, beberapa meja dan kursi bahkan sudah agak tua dan hanya berbaring, mata di wajah semua orang yang terangkat mulai tidak bisa dibuka sama sekali. Namun, di sela-sela menyipitkan mata, mereka berhasil. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan cepat terbang turun dari atas. Apa itu? Bergantung pada. Semua orang terkejut, mengumpat dengan suara rendah, dan mencoba menghindar dengan tergesa-gesa. Turtle Man ada di tengah, jadi dia secara alami merasakan tekanan yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Butir-butir keringat sebesar kacang mengalir di wajah pucatnya, dan tekanan yang kuat membuat seseorang sekuat dia pun merasa tidak nyaman saat ini. Detik berikutnya, tanpa berpikir panjang, manusia penyu itu menarik kembali tubuhnya langsung ke dalam cangkang penyu, hanya menyisakan cangkang yang sangat keras di tempatnya. Bubar! Teriak Todd, mengetahui bahwa serangan Han San Qian dari langit tidak akan mudah, jadi dia buru-buru menarik beberapa orang di sekitarnya untuk membubarkan diri dengan cepat. Su Ziwu juga terkejut, dia diingatkan oleh katak itu dan buru-buru mundur, jauh dari manusia penyu itu. Segera, di mana manusia penyu itu berada, hanya ada meja dan kursi dalam jarak beberapa meter darinya, hanya menyisakan cangkang penyu. Dekat, dekat, semakin dekat. Sihir macam apa ini? Aku belum pernah melihat Han San Qian menggunakannya sebelumnya. Qin Suang mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Terbang abadi dari luar surga. Su Yingxia juga tercengang. Jika saya harus mengatakan di mana saya pernah melihat gerakan ini sebelumnya, itu adalah apa yang disebut terbang abadi dari luar surga. Tapi, kapan Han San Qian akan melakukan ini? Hampir pada saat beberapa orang tercengang, sosok Han San Qian mendekat. Namun, ketika semua orang melihat postur Han San Qian dengan jelas, mereka semua tercengang. Ini bukan postur menyerang seperti yang dibayangkan, atau bahkan apa yang disebut peri terbang dari langit seperti yang dipikirkan Su Yingxia, tapi... Apakah orang ini? Dari Bang Cui. Sial, apa yang dia lakukan? Sakit. Sekelompok orang langsung tercengang. Bahkan Su Ziwu dan sekelompok orang di pihak Han San Qian mau tidak mau ingin mengeluh tentang Han San Qian bersama dengan sekelompok monster. Tidak mungkin, itu karena hubunganmu buruk akhir-akhir ini, dan otakmu terbakar, kan? Trenggiling juga berseru dengan depresi. Meski pernyataannya menggelikan, namun Trenggiling tidak menyangka begitu mengucapkan hal tersebut, ia mendapat tatapan terkejut dari beberapa wanita. Trenggiling merasa malu dan hendak menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang laki-laki, tetapi lusu menyentuh dagunya, itu masuk akal. Bahkan Su Yan dan Qin Suang memandang Su Yingxia hampir bersamaan. Dilihat dari perilaku Han San Qian saat ini, tebakan Trenggiling sepertinya masuk akal. Karena postur Han San Qian saat ini adalah berbaring. Dengan kata lain, setelah orang ini terbang ke langit dan melemparkan dirinya 10.000 meter ke udara, dia tidak menggunakan kelembamannya yang kuat untuk membentuk benturan dan kemudian menghantam tanah dengan satu pedang. Juga bukan itu yang dilihat Su Yingxia di Earth TV. Serangan telapak tangan yang mirip dengan telapak tangan Tathagata. Sebaliknya, dia merentangkan tangan dan kakinya, berbaring tengkurap, yang jaraknya sangat jauh dari ibunya. Tidak seperti ini dalam hal menyelam. Yang lain terbang naik turun untuk membunuh orang, apa yang dilakukan Han San Qian. Melemparkan dirimu ke langit, lalu jatuh dan bunuh diri. Dia gila. Di belakangnya, monster lumpur berdaging itu bergumam. Tapi setelah semua orang memastikannya, sebelum mereka sempat berpikir terlalu banyak, Han San Qian sudah menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak, dia seharusnya langsung jatuh. Ledakan. Dengan suara teredam, seluruh tubuh Han San Qian membentur cangkang penyu manusia penyu itu dengan keras. Sesaat terdengar suara memekakkan telinga, debu dan asap mengepul, meja dan kursi di dekatnya berubah menjadi bubuk karena hantaman angin, dan tanah pun bergetar. Sekelompok orang, apakah mereka iblis atau Han San Qian, menutup mata mereka dan melihat ke samping, sepertinya mereka tidak tahan melihatnya. Kejatuhan yang begitu tragis terjadi pada cangkang penyu yang sangat keras. Tidak ada yang memikirkan apa yang terjadi pada cangkang penyu. Yang terpenting adalah betapa menyedihkannya Han San Qian. Saat suara teredam itu berakhir, banyak orang yang silih berganti membuka mata, bahkan tidak berani melihat secara langsung, karena takut adegan tersebut akan terlalu tragis, sehingga mereka hanya bisa perlahan melihat ke samping menuju adegan kecelakaan. Bab 2929 Cinta Su Yingxia. Ya Tuhan, sungguh menyedihkan, sangat berdarah, aku tidak tahan lagi. Ketika beberapa orang melihat ke samping ke tempat kejadian sebelumnya,
mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka, namun tidak ada rasa ngeri di wajah mereka, dan beberapa hanya diejek. Ketika Su Yingxia dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka menoleh ketakutan, tercengang dan bodoh sejenak. Seperti yang mereka duga, seluruh tubuh Han Sanqian membentur cangkang penyu dengan kuat. Yang lebih parah lagi, area kontak antara Han Sanqian dan cangkang penyu persis di dada Han Sanqian. Jika saya harus mengubah kata sifat, narasi Turtle Shell pasti akan menjadi, saya akan mengalahkan paru-paru Anda. Jika ini adalah orang biasa, dadanya akan pecah dan dia akan mati di tempat. Tapi Guan Han Sanqian, setidaknya untuk saat ini, masih normal, tapi saya tidak tahu luka apa yang dialami orang ini. Memikirkan hal ini, Su Yingxia dan yang lainnya merasa khawatir. Haha, jika orang lain memiliki jurus yang disebut peri terbang dari langit, maka si bodoh ini, hari ini aku melihat apa artinya jatuh dari langit. Hahaha, lalu gunakan tubuhmu sebagai bom daging dan langsung gunakan untuk menghancurkan cangkang kura-kura. Ini operasi sialan. Aku sudah hidup hampir 100 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihatnya. Apakah sekarang manusia-manusia ini ber-IQ rendah? Mengirim orang idiot seperti itu untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Aduh, perutku sakit, hahaha. Sekelompok orang menertawakan Wu Heng, membuat seluruh ruangan tertawa. Saat ini, Han Sanqian bergerak perlahan. Bagaikan orang tua, ia merentangkan tangannya terlebih dahulu, lalu menggerakkan kakinya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia mencoba bangkit dari tanah. Benar saja, rasa sakit di dadanya begitu parah sehingga Han Sanqian tidak bisa menahan cemberut, lalu dia berdiri dengan sedikit terhuyung. Melihat Han Sanqian berdiri, Su Yingxia dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Oh ya, bocah konyol ini belum mati. Tubuhnya cukup kuat, tapi aku tidak bisa membunuhnya meskipun aku melakukan ini. Tidak apa-apa. Biarpun dia tidak mati kali ini, dengan IQ orang ini, dia mungkin tidak jauh dari kematian, hahaha. Hahaha. Ada semburan ejekan lagi. Su Yingxia bergegas maju dan berjalan ke sisi Han Sanqian dalam beberapa langkah. Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya disengaja. Melihat wajah Han Sanqian, Su Yingxia hampir menangis, 3000, tidak peduli apa, kamu bisa jangan sebodoh itu, tahu. Ah, Han Sanqian tertegun dan sedikit bingung sejenak. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu masih seperti ini. Su Yingxia sangat cemas, bahkan jika aku mengabaikanmu, bahkan jika kita bertengkar, kamu tidak bisa mencari kematian begitu saja. Mengapa aku mencari kematian? Han Sanqian bahkan lebih bingung. Kamu masih tidak mengakuinya. Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan marah, kamu baru saja jatuh dari langit dan menghancurkan cangkang kura-kura dengan tubuhmu. Bukankah ini meminta kematian? Han Sanqian, kamu sangat marah padaku. Mendengar ini, Han Sanqian membeku di tempat. Sekarang dia akhirnya mengerti arti kata-kata Su Yingxia, dia langsung merasa senang dan berkata, Yingxia, menurutmu? Aku bunuh diri, bukan? Su Yingxia berkata, Trenggiling mengatakan bahwa kamu bodoh karena cinta, dan menurutku begitu. Dari apa yang aku ketahui tentangmu, bagaimana orang pintar sepertimu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Karena kamu mengenalku, bagaimana kamu bisa memiliki otak yang sama dengan Trenggiling itu? Aku bunuh diri. Han Sanqian tersenyum, menatap Su Yingxia dan berkata, aku akan tinggal bersamamu selamanya, dan aku juga akan menjaga Nianer. Bagaimana kamu bisa bunuh diri dan mencari kematian ketika kamu besar nanti dan menikah? Siapa yang ingin tinggal bersamamu selamanya? Su Yingxia sedikit tersipu dan memalingkan wajahnya. Han Sanqian tersenyum lembut bagaimanapun, setidaknya sekarang, dia tahu dengan jelas bahwa Su Yingxia masih sangat menyayanginya, yang membuatnya sangat bahagia. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, Han Sanqian dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Su Yingxia dan tersenyum tipis, sebelum kamu mengira aku bunuh diri, setidaknya kamu harus bertanya dulu bagaimana perasaan kura-kura kecil itu. Setelah mendengar ini, Su Yingxia kembali menatap Han Sanqian. Melihat matanya yang lembut dan tulus, dia segera melihat dengan patuh ke arah cangkang kura-kura di tanah. Orang lain yang hadir juga perlahan mengalihkan pandangan mereka ke cangkang kura-kura. Bab 2930 adegan retak. Cangkang penyu itu masih tergeletak di sana dengan tenang, tidak retak atau rusak, semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Segerombolan orang bingung, apa masalahnya? Namun pada saat ini, cangkang penyu bergerak sedikit, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, manusia penyu itu perlahan merangkak keluar dari cangkang penyu. Ini tidak nyaman, sangat tidak nyaman.
Meski cangkang penyu memang bisa menjaganya tetap aman, namun dampak besar yang ditimbulkan cucu Han San Qian jatuh dari langit tidaklah kecil. Saat ia bersembunyi di dalam cangkang penyu giok, suara yang keras hampir membuat gendang telinganya pecah. Bahkan untuk sesaat, saya tidak dapat mendengar apapun, dan hati saya sangat bingung. Sial, apa kamu sakit, idiot? Begitu pria itu menjadi sedikit lebih baik, manusia kura-kura itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Han San Qian. Sial, wanita jalang ini sangat menyebalkan. Kalau mau pukul kamu dengan keras sial, benda macam apa ini? Itu menyia-nyiakan semua kebijaksanaan manusia penyu, tapi hari ini dia bernasib sial karena membiarkan orang bodoh bermain dengannya seperti ini. Meski aku menang, sepertinya aku kalah. Sekelompok monster berbisik, tidak bisa menyembunyikan rasa geli mereka. Ibarat memencet kutu busuk sampai mati itu mudah sekali, tapi kutu busuk itu menyemprotkan kentut bau ke tangan Anda sesaat sebelum mati. Itu tidak terlalu menjijikkan, saya hanya bisa mengatakan bahwa orang yang terlibat tidak bisa berkata-kata sampai ekstrim. Su Yingxia menoleh ke belakang dan memandang Han San Qian dengan aneh. Bukankah kamu bilang kamu ingin bertanya bagaimana kabar manusia penyu itu? Tapi melihat manusia penyu tidak hanya melompat-lompat, bahkan meneriakkan makian, sepertinya ada yang tidak beres. Dia sangat bingung, begitu pula Qin Suang, Su Yan dan lainnya. Di sisi lain, Han San Qian memandang manusia penyu itu dengan sangat tenang saat ini, tidak marah sama sekali karena sumpah serapahnya, atau ragu-ragu karena kecurigaan Su Yingxia dan yang lainnya. Lihat ibumu. Melihat Han San Qian menatapnya, manusia penyu itu sangat marah. Saya ingin menggunakan Han San Qian untuk memamerkan keahlian saya di depan semua orang dan wanita cantik, tetapi pada akhirnya, saya bertemu dengan orang idiot, yang memainkan beberapa trik memalukan seperti seorang ratu, yang membuat saya merasa sedikit malu. Namun, meski mengumpat dengan keras, Han San Qian tetap tidak memalingkan muka saat ini, yang membuat manusia penyu itu geram. Wajah yang hilang harus diperoleh kembali. Memikirkan hal ini, dia segera mengertakkan gigi dan mengarahkan peruntungannya kepada Han San Qian. Namun, begitu dia melangkah maju, suara aneh tiba-tiba membuatnya berhenti, dan dia membeku di tempat. Dada. Lalu, terdengar beberapa suara lagi. Dia mengerutkan kening, seolah firasat yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Ketika semua orang melihat suaranya, pupil mereka melebar. Cangkang kura-kura yang awalnya dipakai oleh manusia penyu tiba-tiba hancur dengan suara teredam yang keras karena alasan yang tidak diketahui. Seperti ubin di atap, mereka dihantam angin topan dan hancur berkeping-keping. Manusia penyu yang semula begitu agung kini sendirian, berantakan tertiup angin, berkeliaran di atas potongan penyu. Wow! Semua orang terkejut, dan senyuman banyak orang membeku di wajah mereka bahkan tanpa sempat menariknya kembali. Apa? Dia sebenarnya benar-benar memecahkan cangkang penyu manusia penyu itu. Ini tidak mungkin benar, kan? Terbukti dengan sendirinya betapa kuatnya cangkang penyu manusia penyu di kota Yuming, di mana pembunuhan dihormati dan yang lemah memakan yang kuat. Dengan kata lain manusia penyu mempunyai status tertentu di antara kelompok monster ini karena pertarungannya, tentu saja mereka yang mengakui statusnya juga mengakui ketangguhan cangkang penyu miliknya. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang, ketangguhannya luar biasa. Tapi orang ini sebenarnya, dia benar-benar memukuli cangkang kura-kura hingga berkeping-keping, dan dia melakukannya dengan cara bodoh yang hampir ditertawakan semua orang. Tidak hanya mereka, Su Xiwu dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Bahkan monster berdaging itu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat ini. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin manusia penyu yang masih marah dan mendominasi barusan, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Bab 2931 Siapa yang berani bergerak? Rusak. Han San Qian tersenyum menghina dan memandang manusia kura-kura itu dengan acuh tak acuh, mengapa kamu menatapku? Aku tidak suka laki-laki, dan selain itu, kamu jelek sekali. Ini tidak mungkin, kamu. Apa yang kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Bukankah kamu baru saja meludahkan kotoran? Apa? Kamu tidak berbicara sekarang? Pada titik ini, Han San Qian tiba-tiba tersenyum dengan jijik, aku lupa tentang penyemprotan kotoran itu benda. Bagaimana kamu bisa berbicara? Mendengar sarkasme ini, jika dia adalah manusia penyu biasa,
dia akan bergegas dan memberi Han San Qian pelajaran untuk bangkit kembali, tapi sekarang, dia tidak berani. Dia takut. Bahkan cangkang kura-kura yang paling dia banggakan pun bisa hancur berkeping-keping, jadi kualifikasi dan modal apa yang dia miliki untuk memberi pelajaran pada Han San Qian. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa mengalahkan lawannya, tapi dengan mengandalkan pertahanan cangkang kura-kura yang tak terkalahkan, dia setidaknya bisa tetap tak terkalahkan. Tapi hari ini, semuanya telah hancur. Terhuyung mundur 2 langkah, dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk mempercayainya. Kamu memukul cangkang kura-kura kerasku dengan tubuhmu, dan itu patah. Tapi kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Inilah yang paling mengejutkan para penyu. Mungkin ada seseorang di dunia ini yang bisa menahan cangkang kura-kuranya, tapi yang dia bayangkan setidaknya adalah berbagai senjata ajaib lawan, bukan tubuh darah dan daging Han San Qian. Maaf, apakah kamu melihatku seperti ada yang tidak beres? Han San Qian tersenyum tipis. Cangkang penyu manusia penyu ini memang cukup keras, dan hal-hal luar biasa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Bukan karena Han San Qian tidak pernah memikirkan cara lain, ia telah mempertimbangkan pedang giok, bahkan api langit dan roda bulan, melainkan Han San Qian juga menggunakan miliknya sendiri. Saya telah mencoba kekerasannya dengan tinju saya, tetapi saya khawatir semua hal yang disebutkan di atas tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Bukan tidak mungkin menggunakan batu ilahi 5 elemen untuk mengubah serangan api, serangan air, Namun hal ini bertentangan dengan niat awal Han San Qian untuk menghancurkan cangkang kura-kuranya. Oleh karena itu, Han San Qian hanya punya satu metode tersisa. Bertarung langsung. Meskipun cangkang penyu manusia penyu kuat, apakah pertahanan Han San Qian lemah? Ada pertahanan baju besi berat terbaik seperti Immortal Swan Armor di luar, dan ada landak lembut kelas atas seperti Frost Jade Armor di dalam. Tidak peduli bagaimana menurut Han San Qian dia membandingkannya, sepertinya dia tidak membandingkannya. Perlu takut sama sekali dengan cangkang penyu. Jadi setelah banyak pertimbangan, Han San Qian memutuskan langkah ini untuk menghadapi musuh secara langsung. Meskipun di mata orang luar, tindakan Han San Qian tampak sangat bodoh, dalam hati Han San Qian itu adalah metode yang paling sempurna. Jatuh dari ketinggian ribuan mil, dampak yang ditimbulkan sangatlah besar, ditambah dengan percepatan energi sejati saya sendiri, percepatan inersia dapat membuat cangkang penyu dan 2 artefak pertahanan di tubuh saya memiliki tangan untuk yang paling sempurna. Pertemuan tangan. Hasil dari fakta tersebut secara alami sesuai dengan ekspektasi Han San Qian. Berbeda dengan kekerasannya, bahkan cangkang penyu yang sangat keras pun sama sekali tidak berharga. Jadi, hasilnya sudah jelas. Newbie, ini hanyalah metode paling keterlaluan yang pernah saya lihat, tetapi juga memiliki hasil yang paling menakjubkan. Trenggiling tidak dapat menahan keluhannya. King Long tidak bisa menahan senyum pahit, itu benar-benar konyol, tetapi memikirkan dengan hati-hati tentang malam kekalahan telak saudara-saudaranya, gameplay Han San Qian tidak hanya aneh, tetapi juga selalu baru. Ibarat seseorang menikam gajah dengan pisau, kelihatannya konyol, tapi selalu bisa dibunuh hanya dengan satu pisau. Menarik, cukup menarik. Su Ziwu juga tercengang, tetapi dibandingkan dengan yang lain, dia tidak memiliki banyak pemikiran. Ribuan kata diringkas menjadi satu kalimat pada saat ini. Nima, apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Su Yingxia dan gadis-gadis lainnya juga tercengang, terutama Su Yingxia dan Qin Suang. Meskipun mereka sangat mempercayai Han San Qian, mereka harus mengakui sekarang bahwa mereka mencurigai tindakan Han San Qian. Namun seperti biasa, jawaban yang diberikan Han San Qian masih standar. Manusia kura-kura itu terjatuh lemas ke tanah dan memandang Han San Qian, yang baik-baik saja, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dia tidak bisa tenang sama sekali. Apakah ada orang lain yang ingin bermain? Han San Qian tiba-tiba melirik dan melihat monster lain yang hadir. Bab 2932 Monster Katak. Mengikuti tatapan Han San Qian, sekelompok monster arogan dan arogan semuanya sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Di dunia pembunuhan yang menjunjung tinggi kekuatan, jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan diinjak-injak oleh orang lain, bahkan diinjak mukanya. Namun sebaliknya, jika Anda cukup kuat, itu setara dengan memegang pisau besar di depan semua orang yang tidak bersenjata. Tentu saja mereka juga takut padamu, dan tentu saja mereka adalah yang terbaik di antara manusia. Sekelompok monster memiliki ketakutan di mata mereka. Beberapa menundukkan kepala dan terus menghindari tatapan Han San Qian,
takut mereka akan menjadi sasaran Han Sanqian karena penampilan mereka yang aneh atau alasan lain. Hanya Katak, dengan ekspresi garang di wajahnya, melirik ke arah manusia penyu yang ragu-ragu di tanah, seolah merasakan tatapannya. Mata terganggu manusia penyu itu tiba-tiba menjadi lebih tegas. Todd tersenyum dingin, kali ini dia mengambil sedikit langkah ke depan dan berdiri di depan, aku akan bermain denganmu. Mengikuti teriakan dingin Todd, mata Han Sanqian tertuju pada tubuhnya. Dia sangat berotot sehingga seolah-olah ototnya bisa meledak dari tubuhnya kapan saja, memberikan dampak visual yang kuat dan tampilan kekuatan kepada orang-orang. Ditambah dengan kepala Katak yang licin, ia memiliki perasaan kekuatan yang meledak dan perasaan yang menyeramkan dan jahat. Orang ini sekilas terlihat seperti pria tangguh. Sanqian, kamu harus hati-hati, perintah terenggiling lembut. King Long juga melihat sekilas penampilan Katak itu dan mengangguk, meskipun dia terlihat seperti orang yang sangat kuat, betis anak ini sangat ramping, yang menunjukkan bahwa kekuatan dan kecepatan ledakan orang ini juga sangat menakutkan. Su Ziwu juga ikut campur kali ini, saya sudah beberapa kali melihat Katak ini di kedai ini. Meski tidak sering nongkrong di kedai, setiap kali dia datang, orang ini harus disambut oleh semua orang yang berdiri. Dilihat dari saya pengalaman di kota Yuming, Katak ini sama sekali tidak memiliki status yang luar biasa, tetapi di tempat iblis seperti kota Yuming, status sepenuhnya disamakan dengan kekuatan. Mendengar kata-kata ini, kekhawatiran Su Yingxia tidak dapat membantu tetapi muncul kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Semua monster mundur, tetapi monster ini masih berani berdiri tegak setelah menyaksikan Han Sanqian memecahkan cangkang kura-kura. Sebelumnya, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa kemampuan luar biasa? Tapi saat ini, Han Sanqian tidak bisa menahan rasa khawatirnya sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia memandang manusia Katak itu dan berkata dengan nada menghina, oke, bagaimana kamu ingin bermain? Sederhana sekali, entah kamu memukulku sampai mati, atau aku tidak akan memukulmu sampai mati, tapi aku akan bermain dengan gadismu sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, pria Katak itu mencibir, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. 3000, hati-hati. Su Yingxia berteriak mendesak. Pada saat ini, ketika sosok Katak menonjol di sisi kanan Han Sanqian, kepalan tangan sebesar kaserole muncul kurang dari 5 cm dari sisi kiri wajah Han Sanqian. Menghadapi tinju yang tegas namun kuat dan berat, wajah Han Sanqian terluka meskipun itu hanya angin dari tinju tersebut. Mungkin bagi orang lain, pukulan ini cukup menakutkan, bahkan ada yang mungkin langsung ketakutan dan kewalahan, tapi bagi Han Sanqian, dia tersenyum menghina, dengan sedikit jentikan kepalanya, tangan kirinya membentuk telapak tangan untuk menutupi wajah kanannya, langsung menghadap tinju raksasa Katak itu. Segera setelah itu, tangan kirinya meluncur ke depan, mengarahkan tinju Katak ke kiri, sesaat, dia menggerakkan 1000 pound, dan hanya terdengar suara keras, dan tubuh besar Katak itu ditarik langsung ke sisi kiri Han Sanqian, terhuyung-huyung. Terus-menerus. Setelah beberapa langkah, dia sedikit menstabilkan sosoknya. Wow! Terjadi keributan di bawah. Dihadapkan pada pukulan yang begitu keras dan cepat dari Todd, Han Sanqian menghindarinya begitu saja. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Itu saja. Han Sanqian mengertakkan giginya sedikit dan memandang Katak itu dengan jijik. Diam-diam Todd terkejut, bagaimana orang ini bisa menghindari pukulan seperti itu. Namun, dibandingkan dengan kejutannya, keributan di bawah membuat Todd semakin malu, dan kemarahan di hatinya secara alami lebih kuat. Sambil mengertakkan giginya, Katak itu mendengus dingin dan berbalik, aku baru saja memberimu nafsu makan, pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Todd mengepalkan tinjunya, pembuluh darahnya pecah, otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba roboh, dan pakaian di tubuhnya langsung berubah menjadi potongan kain dan meledak. Benarkah? Han Sanqian tersenyum sedikit, tapi hanya menepuk ringan debu di tubuhnya. Katak itu tersenyum jahat. Bab 2933 Racun Hijau. Detik berikutnya, kejadian ini terjadi lagi. Siluetnya sangat cepat. Gunakan gerakan yang sama 2 kali. Atau atas dasar kegagalan. Han Sanqian sedikit mengernyit, dia seharusnya tidak sebodoh itu, kan? Melihat Han Sanqian tidak bergerak dan hanya mengerutkan kening, Qin Suang berhenti dan berkata dengan lembut, Sanqian, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah. Tidak, sama sekali tidak. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bodoh, dia bisa bertahan hingga hari ini di dunia pembunuhan dan masih memiliki status yang cukup tinggi, sehingga pencapaiannya dalam pertempuran tidak akan pernah terlalu rendah.
Jurus yang gagal harus digunakan 2 kali, yang jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, kali ini pasti hanya tipuan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian meregangkan kakinya sedikit ke dalam, dan sambil bersiap untuk melawan, dia diam-diam mengamati semua perubahan lainnya. Benar saja, saat Todd menyerang dengan pukulan, dia juga melakukan pukulan backhand pada Han Sanqian dan membuka mulutnya. Kepulan gas hijau muncrat langsung dari mulutnya, menyembur langsung ke wajah Han Sanqian dalam sekejap. Ini memang penipuan. Han Sanqian tersenyum dingin karena prediksi sebelumnya. Han Sanqian pada dasarnya memiliki waktu dan kemampuan untuk menghindari energi hijau ini. Namun, ketika dia melihat energi hijau semacam ini, Han Sanqian merasa dia tidak punya energi untuk bersembunyi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Katak itu lewat dengan satu pukulan, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Han Sanqian telah terinfeksi oleh energi hijaunya sendiri. Dia tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin dan menghentikan tangannya. Aku ingin tahu seberapa kuatnya kamu. Ternyata kamu hanya pecundang. Setelah memenangkan pertempuran, Todd secara alami sangat bangga. Dia memandang Han Sanqian seolah-olah sedang melihat mayat yang dingin. Benarkah? Han Sanqian dengan lembut mengipasi udara hijau di depannya. Baunya cukup menyengat, apakah kamu makan bawang putih? Nafasmu begitu kuat. 3000. Su Ziwu buru-buru ingin melangkah maju untuk mengingatkan Han Sanqian bahwa gas hijau di depannya adalah gas yang sangat beracun. Hampir siapapun yang terperangkap di dalamnya akan kehilangan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat dan akhirnya mati karenanya. Racunnya. Meskipun Su Ziwu belum pernah melihatnya secara pribadi, dia telah mendengarnya disebutkan oleh orang lain selama bertahun-tahun berdagang. Namun, saat dia hendak pergi, Han Sanqian sudah memberi isyarat dengan satu tangan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bisakah racun digunakan untuk membunuh Han Sanqian, raja racun yang hebat? Kamu telah diracuni oleh kataku, dan jika kamu masih keras kepala, aku khawatir aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Katak itu tertawa dingin. Segera, sekelompok orang di belakang juga tertawa terbahak-bahak, dan ketakutan serta kekhawatiran mereka sebelumnya tentang Han Sanqian menghilang dalam sekejap. Lagi pula, bagi monster-monster ini, Han Sanqian telah diracuni oleh katak mereka, jadi dia tidak berbeda dengan orang mati. Orang mati, apa yang perlu ditakutkan? Idiot bodoh ini telah diracuni oleh Tuan Kodok kita, dan dia masih di sini tanpa menyadarinya. Selama seseorang terinfeksi racun katak Tuan Kodok, tidak peduli seberapa tinggi tingkat budidayanya, hanya akan ada satu akibat, kematian. Bodoh, apakah kamu merasa lelah sekarang? Kelopak matamu terasa sangat berat dan nafasmu sesak. Tidak lama lagi anggota tubuhmu akan mati rasa, lalu pusing, dan akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Beberapa monster tertawa terbahak-bahak, merasakan kegembiraan dan ejekan yang tak terlukiskan sejenak. Han Sanqian hanya tersenyum tipis, tidak peduli seberapa galak dan galaknya mereka berkata, apa yang akan terjadi? Dengan tubuh Han Sanqian, kenapa dia harus takut? Adapun gejala yang mereka banggakan, mohon maaf, Han Sanqian tidak memilikinya sama sekali. Bahkan karena menghirup gas beracun ini, Han Sanqian tidak hanya tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi juga merasa cukup segar dan rileks. Apa perbedaan antara apa yang sangat beracun bagi orang lain dan suplemen nutrisi ketika ia memilikinya? Mendengar monster di belakangnya memamerkan kekuatan mereka, monster katak itu tiba-tiba menjadi lebih percaya diri. Dia mendengus dingin dan berjalan menuju Han Sanqian dengan jijik. Ketika dia datang ke Han Sanqian, dia hanya melihatnya sekilas sambil bercanda dan menyesapnya. Di matanya, Han Sanqian tidak berbeda dengan semut, jadi dia tidak berani melawan, jadi dia langsung mulai bercinta. Tangan besarnya bergerak menuju wajah Su Yingxia dengan senyum cabul. Gadis kecil, mulai sekarang, kamu adalah anakku. Begitu kata-kata itu jatuh. Bab 2934, Keterampilan Ajaib. Begitu dia selesai berbicara, tangan besar yang menjijikkan itu bergerak. Su Yingxia secara naluriah bersembunyi di belakangnya, tetapi dia juga tahu bahwa di belakangnya ada counter, dan bahkan jika dia mundur, tidak ada tempat untuk mundur. Namun, ketika tangan besar itu hendak mendekati Su Yingxia, mereka tiba-tiba berhenti dengan kuat. Todd mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik, tetapi tangannya masih tetap di sana, tidak bergerak sama sekali. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat Han Sanqian memegang erat lengannya dengan tangan yang jauh lebih kecil dari tangannya. Kamu benar-benar berani melawan. Todd marah. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pada saat ini,
seseorang akan berani menghentikannya, dan orang yang seharusnya tidak dia lakukan ternyata adalah sampah yang telah diracuni olehnya. Persetan denganmu. Dengan suara marah, Todd mengangkat tangannya dan mencoba menangkis Han San Qian. Namun, saat dia memblokirnya seperti ini, Han San Qian yang meraih tangannya bahkan tidak bergerak sama sekali. Aduh, apa kamu masih bersemangat? Aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Todd langsung mengangkat kakinya dan menendang Han San Qian. Saat Han San Qian menghindar sedikit, terdengar ledakan keras, dan sebuah lubang besar ditendang keluar dari konter di sebelah Han San Qian. Ketika Han San Qian menoleh ke belakang, kaki pria yang ditendang itu telah ditarik kembali. Dengan kecepatan dan kekuatan, dia adalah pemain bagus. Sayangnya Han San Qian lebih kuat di kedua aspek tersebut. Hanya dengan satu gerakan tangannya, dia meninju otot-otot kuat Todd. Sambil mengerang, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah sebelum dia perlahan mendapatkan kembali keseimbangannya. Melihat situasi ini, beberapa monster berlari di tempat. Kodok melambaikan tangannya yang besar, menunjukkan bahwa dia tidak punya masalah. Lawan aku, dia telah diracuni olehku, dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan magis kata. Begitu dia selesai berbicara, pria itu tiba-tiba tergeletak di tanah seperti katak, wajah dan pipinya melebar, berkontraksi, dan mengembang lagi dalam sekejap. Haha, anak ini membuat katak cemas. Kekuatan magis katak ini bisa terbang ke langit dan lepas dari bumi. Ia maha kuasa. Benarkah? Dia dipukuli dengan sangat kejam oleh seekor katak sebelum dia diracun sampai mati. Aku kasihan pada anak ini. Hei, ini sangat tragis. Beberapa iblis dan monster tertawa pelan, mengungkapkan simpati di bibir mereka, tapi mata mereka penuh dengan ejekan. Han San Qian tidak menanggapi sama sekali, melihat katak ganas dan menjijikkan yang tergeletak di tanah seperti badut. Dukun. Saat seekor katak berteriak dari tenggorokannya, detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbang seolah-olah dipenuhi pegas. Semua orang melihat ke atap, hanya untuk melihat bayangan hitam melompat-lompat, tidak dapat menentukan posisi tepatnya. Yang dia tahu hanyalah itu dia menyerang Han San Qian. Kecepatan peluru yang sangat cepat, ditambah dengan kecepatan jatuh dari langit dan posisinya yang tidak dapat dibedakan, mungkin sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi orang lain, dan bahkan dapat menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Tapi bagi Han San Qian, dia bahkan tidak repot-repot melihat kedua kali, dia hanya menatap ke depannya dengan acuh tak acuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Sialan, kamu bau tak berguna, beraninya kamu membenciku, aku ingin kamu membayar harganya. Bentuk pertama dari sihir kata. Di atap, Todd berteriak dingin. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melompat ke atap beberapa kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah meningkatkan energinya, dia tiba-tiba bergegas turun. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Hampir pada saat katak itu berlari ke depan Han San Qian tiba-tiba mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu merentangkan kakinya ke bawah. Ledakan. Terdengar suara keras, disusul debu dan asap yang mengepul. Tubuh besar katak itu terkena tendangan dan menghantam tanah dengan keras. Wow! Seteguk darah hijau tiba-tiba muncrat dari mulutnya, dan Todd sangat pusing hingga dia merasa seperti bintang bermunculan di antara matanya. Namun, bagaimana dia bisa rela dipermalukan? Jejak kekejaman melintas di matanya, dan dia berteriak dengan marah, bentuk kedua dari keterampilan sihir katak. Dalam sekejap, dia melihat tubuhnya berputar 360 derajat dengan gila-gilaan di tempat. Detik berikutnya, dia terpental lagi, lalu menukik lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Persetan denganmu. Han San Qian bahkan berdiri di sana tanpa bergerak, dia hanya mengangkat kakinya dan menendang perut katak itu tepat. Ledakan. Kali ini tubuh besar terbang langsung ke langit dan menabrak langit-langit atap. Bab 2935, tidak bisakah kamu membelinya? Saya tidak bisa melihat bentuknya, tapi saya bisa mendengar suara yang menyakitkan sekaligus sangat marah datang dari dalam lubang besar yang dibuat di atap. Bentuk ketiga dari keterampilan sihir kata. Wow! Dari atap yang rusak, sosok dewa lainnya keluar. Segera setelah itu, sosok katak dengan cepat berputar di sekitar Han San Qian. Ketika kecepatan mencapai puncaknya, ada 4 sosok katak di sekitar Han San Qian. Namun, tepat di belakang keempat sosok tersebut, sosok lain diam-diam menjauh. Lalu, dia tiba-tiba membunuh Han San Qian. Hantu kecil ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi bagi Han San Qian, itu hanyalah kentut. Hampir segera setelah wujud asli katak itu menghilang, Han San Qian telah melihat semuanya. Saat pria itu bergegas ke arahnya, Han San Qian tetap tidak bergerak.
Tepat ketika dia hendak bergegas ke depan Han Sanqian menamparnya dengan punggung tangannya. Persetan, ibu tua. Ledakan. Tampaknya hanya sebuah tamparan, tetapi ia menghantam katak itu seperti puncak gunung. Tiba-tiba ia jatuh lurus ke bawah, lalu menghantam lantai dengan keras. Ah! Bentuk keempat dari keterampilan sihir katak. Bentuk keempat, kan. Ledakan. Kodok. Bentuk kelima, kan. Debu dan asap mengepul, dan terdengar suara berisik. Semua monster tercengang dan sulit mempercayai mata mereka. Tidak ada skill katak ajaib yang bisa terbang ke angkasa dan kabur dari tanah, membunuh musuh secara tidak terlihat. Sebaliknya, katak yang berada di bawah skill magis katak itu seperti bola bau, dipukul oleh Han Sanqian dengan tendangan kiri. Dan tendangan kanan, pukulan kiri dan pukulan kanan, saya pusing dan mata saya berbintang. Bagaimana ini bisa membunuh orang lain? Ini jelas-jelas diperlakukan seperti ayam. Kodok, yang tadinya sangat bijak dan kuat, kini menjadi kurus, dan saat dia dihantam ke dalam reruntuhan lagi, atau untuk jumlah yang tidak diketahui, dia berjuang dengan enggan, hei. Begitu dia mengucapkan kata itu, dia mendongak dengan putus asa, hanya untuk melihat Han Sanqian berjongkok di sampingnya, dan kata, kerang, tiba-tiba terpotong di mulutnya. Gaya apa sekarang? Han Sanqian berkata dengan lembut dan dingin. Kodok panik. Meski wajahnya berpura-pura kuat, ternyata mentalitasnya sudah gila. Sudah waktunya untuk langkah ke-8, tapi dia tidak berani berbicara. Karena saat ini, dia telah mengetahui bahwa sihir katak hantu sialan itu sama sekali tidak digunakan untuk membunuh musuh, melainkan sepenuhnya dibalik dan digunakan oleh musuh untuk mengalahkannya. Pada 7 postur pertama, saya dipukul sebanyak 7 kali, saya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Kerumunan sangat sunyi. Bahkan ada beberapa yang pemalu, atau mereka yang baru saja berteriak paling keras. Saat ini, kamulah yang mendorongku ke bawah dengan lembut, dan aku mendorongmu ke bawah dengan lembut. Telapak kakiku terasa seperti minyak, dan aku segera bergerak ke arahmu. Mundur keluar. Bahkan katak itu dipukuli dengan sangat keras hingga dia hampir tidak mengenali ibunya. Bagaimana mungkin antek-antek kecil ini berani bersaing dengan Han Sanqian? Jika Anda tidak pergi sekarang, kapan Anda akan menunggu? Apa? Kamu begitu sombong tadi, kenapa kamu tidak bicara sekarang? Han Sanqian berjongkok, tetapi hanya dengan gerakan ini, katak itu sangat ketakutan sehingga dia mundur seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Arogan. Representasi titik katak ini sudah tidak ada lagi, atau dengan kata lain betapa sombongnya dia tadi, dia sekarang jadi pengecut. Hei, hei. Todd menjawab sambil tersenyum, hampir lepas landas karena malu. Namun, tampaknya inilah satu-satunya metode saat ini yang hampir tidak bisa menenangkan amarah Han Sanqian. Kamu tersenyum jelek sekali, tidak ada yang memberitahumu. Han Sanqian sedikit mengernyit. Melihat ini, wajah Todd yang tersenyum tiba-tiba menunjukkan emosinya yang sebenarnya, dia ingin menangis. Namun, ekspresi menangis dan tertawa ini adalah yang paling jelek dari semuanya, guru, saya salah, saya salah. Salah. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, untuk seseorang yang sombong sepertimu, kamu tidak boleh salah. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya? Han Sanqian menoleh sedikit ke samping, membiarkan Todd menghilang dari pandangan sehingga Todd bisa melihat Su Yingxia. Tapi begitu dia melihat Su Yingxia, kata-kata Han Sanqian membuat hati Todd langsung meledak. Bab 2936 saya benar-benar tidak mampu membelinya. Dari tangan mana itu berasal? Tangan yang mana? Todd tanpa sadar segera mengulurkan tangan kanannya, karena barusan, dia ingin menyentuh Su Yingxia dengan tangan kanannya. Ini bukanlah katak yang jujur, tapi tindakan paling praktis di bawah rasa takut. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, hati dan kantong empedu Todd tiba-tiba pecah. Tangan yang mana? Bukankah ini ritme kehilangan tangan yang terulur? Setelah menyadari hal tersebut, Todd langsung panik. Ilmu gaib katak merupakan tumpuan kehidupan seseorang, jika tidak ada tangan bagaimana cara menggunakan ilmu gaib katak. Dan jika itu tidak bisa digunakan, di tempat di mana yang lemah dan yang kuat memangsa iblis, hanya akan ada satu akhir. Mati. Di klan iblis, tidak ada yang akan memberikan ruang hidup kepada penyandang disabilitas, yang akan ditimbulkan hanyalah penindasan. Dan penindasan adalah kematian. Tuan, tidak, jangan, saya salah, saya salah, saya salah, oke. Oke. Han Sanqian tersenyum ringan, namun, saya ingin bertanya kepada Anda, jika orang lain memohon kepada Anda seperti ini, apakah Anda akan membiarkannya pergi? Wajah Todd dingin,
Jika seseorang memintanya seperti ini, apakah dia akan melepaskannya? Tentu saja tidak, dia bahkan akan membunuhnya dengan lebih kejam dan mengejek. Memikirkan hal ini, Todd buru-buru bersujud kepada Han Sanqian. Baiklah, Paman, aku akan melepaskannya. Tolong beri aku jalan keluar. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berani main-main lagi. Setelah selesai berbicara, dia bersujud dengan putus asa tanpa jeda. Letakkan tangan kananmu dan kamu bisa pergi. Han Sanqian selesai berbicara dengan dingin dan berdiri sedikit. Begitu dia mengertakkan gigi, Todd sepertinya telah membuat banyak tekad. Oke, cepat atau lambat, kamu harus membayar kembali uangnya. Itu hanya sebuah tangan. Setidaknya aku belum mati. Saya sampaikan. Begitu dia selesai berbicara, Todd langsung melakukan tendangan voli dan mengambil pisau besar dari pinggang orang lain. Dia mengangkat pisaunya, menutup matanya, dan memberi isyarat untuk memotong. Suyan dan gadis-gadis lainnya menoleh ke satu sisi, tidak sanggup melihat langsung ke arahnya. Pada saat ini, Han Sanqian juga berbalik sedikit dan berjalan menuju Su Yingxia. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal ini, karena dia sendiri tidak tertarik untuk menyakiti atau membunuh orang. Hanya saja orang ini bertindak terlalu jauh dan memprovokasi dia lagi dan lagi, terutama ketika dia mengulurkan tangannya ke Su Yingxia. Han, bagaimana bisakah 3000 tidak marah? Bagaimana mungkin kamu tidak memberinya pelajaran? Namun, tepat ketika Han Sanqian berbalik dan hendak pergi, mata tertutup Todd perlahan terbuka pada saat ini, tanpa kelembutan memohon belas kasihan sebelumnya, dan beberapa hanya dingin dan kejam. Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke manusia penyu di sisi lain lagi, dan pandangan manusia penyu juga terfokus padanya. Keduanya bertukar pandang, lalu saling mengangguk. Detik berikutnya, dua sosok tiba-tiba menyerang Han Sanqian. 3000 hati-hati. Dipimpin oleh Su Yingxia, beberapa wanita berteriak mendesak pada waktu yang hampir bersamaan. Han Sanqian mengerutkan kening. Bahkan tanpa diingatkan, dia tahu ada dua kekuatan yang menyerangnya dari belakang. Sekali dua kali. Han Sanqian selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang ini, tetapi bukan saja mereka tidak menghargainya, tetapi mereka bahkan terlibat dalam serangan diam-diam. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, cukup, semuanya sudah cukup. Karena kamu tidak ingin hidup, maka aku akan mengirimmu ke barat. Dia mengertakkan gigi dan merasakan niat membunuh. Hampir segera setelah kedua orang itu bergegas ke belakang Han Sanqian bahkan tidak berbalik, atau bahkan menggerakkan kakinya. Dengan teriakan dingin, energi aslinya tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan dia hanya mendengar bas. Dengan suara, dua katak dan manusia penyu yang bergegas seketika seperti menabrak dinding besi, dan kemudian semburan ki yang kuat keluar dari tubuh Han Sanqian. Keduanya bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuh telah terpental mundur beberapa langkah dan jatuh dengan keras ke tanah. Wow, sekelompok monster membuka mata lebar-lebar. Bagi mereka, serangan manusia katak dan kura-kura itu cukup dahsyat, hampir merupakan pukulan yang pasti, namun Han Sanqian menolak untuk menghindar dan bahkan membelakangi mereka selama proses berlangsung. Ini sama saja dengan mencari kematian. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hasil dari segala sesuatunya tidak seperti yang mereka pikirkan? Sebaliknya, Todd dan Turtle Man langsung bangkit kembali. Katak dan manusia kura-kura yang mundur saling memandang detik berikutnya. Mata mereka menjadi kejam lagi, dan mereka tiba-tiba mengangkat mata untuk melihat ke arah Han Sanqian. Pada saat ini, Han Sanqian perlahan berbalik, matanya yang pucat dipenuhi rasa dingin yang dalam. Bab 2937 Ganda Campuran. Saudaraku, ayolah. Todd berteriak dingin, dan detik berikutnya, dia memimpin dalam menambah kekuatan dan bergegas menuju Han Sanqian lagi. Manusia penyu di sana juga tidak ambigu, dia mempercepat dan tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Meski Todd sudah dikalahkan, namun kekuatannya masih ada. Meski cangkang Turtle Man sudah hilang, yang hilang hanyalah pertahanannya. Dari segi menyerang, ia masih utuh. Saat mereka berdua menyerang Han Sanqian bersama-sama, seluruh ruangan tiba-tiba bersinar dengan kilat, energi bergerak tanpa terlihat, dan tekanan udara turun tajam. Bang bang bang. Hampir di saat yang bersamaan, meja dan kursi di sekitarnya bergetar hebat, dan kemanapun mereka berdua lewat, lantainya retak, yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar tenaga yang digunakan keduanya saat ini. Bentuk ke-8 dari keterampilan sihir katak. Kekuatan gelombang penyu. Ledakan. Serangan ke kiri dan ke kanan. Dua pancaran energi besar datang langsung ke arahnya. Meskipun anak ini berada di atas angin sekarang, sayangnya, dia salah menghitung langkahnya.
Serangan katak itu sendiri cukup kuat. Selain pertahanan tamu penyu yang tak terkalahkan, manusia penyu juga memiliki kekuatan ofensif tertentu. Jika dia tidak memotong rumput dan mencabut akarnya, dia akan mampu melakukannya. Itu saja, kami benar-benar membiarkan mereka berdua bergabung. Seseorang dengan hati bodhisattva ditakdirkan untuk memiliki akhir yang buruk. Saya berharap anak ini akan lebih memahaminya di kehidupan selanjutnya. Bersikap baik kepada musuh itu kejam terhadap diri sendiri. Aku kasihan pada gadis di sebelahnya. Dia sangat cantik, tapi sayang sekali dia bersama orang idiot. Di dunia pembunuhan, tidak ada belas kasihan, dan tidak ada yang akan menghargai belas kasihan Anda, karena di mata mereka, belas kasihan adalah perilaku orang bodoh. Dan Han Sanqian bodoh sekali. Tepatnya, Han Sanqian mengalah. Di matanya, meski beberapa orang menganiaya Su Yingxia, yang membuatnya geram, cukup dengan melepaskan salah satu lengannya jika kejahatan tersebut tidak berujung pada kematian. Tapi siapa sangka kalau orang-orang ini hampir sama dengan Tuan Liu saat itu, dengan tulang di belakang kepala mereka dan tidak punya ide untuk maju atau mundur sama sekali. Pada saat ini, menghadapi serangan ganas dari kedua orang ini, mata Han Sanqian bersinar dingin. Detik berikutnya, dia mengepalkan tinjunya, api langit berkumpul di tangan kanannya, dan roda bulan berkumpul di tangan kirinya. Ledakan. Mengincar katak yang mendekat, dia tiba-tiba meninjunya dengan tangan kanannya, seperti dia baru saja menggunakan sihir katak untuk menjatuhkannya. Dia meninjunya ke samping dan memantul ke dinding yang jaraknya puluhan meter. Setelah tabrakan, seluruh dinding retak, dan katak itu kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Sakit, luar biasa sakitnya, bahkan karena berkah api surgawi, dada tempat katak ditinju itu terbakar hitam, dan dia muntah darah. Namun, tidak ada rasa sakit sama sekali di wajahnya. Sebaliknya, ada cibiran. Hampir diperkirakan dia akan dipukuli. Dia tidak pernah menyangka bisa tiba-tiba mengalahkan Han Sanqian. Yang dia inginkan adalah menyerang di timur dan menyerang di barat. Kamu bisa bersembunyi di sisi kiri. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bersembunyi di sisi kanan? Dia memberikan senyuman dingin yang jahat, dan mata katak itu bersinar terang. Manusia penyu itu sangat cepat dan serangannya tidak buruk sama sekali. Ia berpura-pura menyerang sisi kiri Han Sanqian, yang mau tidak mau akan membuatnya melupakan satu hal dan tidak mampu menahan sisi kanan. Meski pihaknya terlihat lebih garang, nyatanya Turtle Man lah yang benar-benar menyembunyikan jurus pembunuhnya. Kamu tidak akan mati kali ini. Saat manusia penyu melihat sekeliling, di sisi kanan, manusia penyu telah bergegas ke sisi paling kanan Han Sanqian, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyerang dengan paku di tinjunya. Ups, teriak Su Ziwu mendesak, merasa sangat khawatir. Kekuatan lawan sangat kuat, dan saat ini, Han Sanqian baru saja memukul mundur katak tersebut, dan jelas tidak ada cukup waktu untuk berbalik dan bertahan dari serangan manusia penyu tersebut. Tidak hanya Su Ziwu, tetapi juga King Long dan ahli lainnya tidak bisa menahan keringat untuk Han Sanqian ketika mereka melihat situasi ini. Tidak peduli seberapa pintar serangan manusia penyu itu, tetapi berdasarkan wujud saat ini, serangan itu menjadi sangat ganas. Situasi Han Sanqian sangat berbahaya dan fatal bagi siapapun yang telah mengalami banyak pertempuran. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Mungkin seluruh dunia berpikir seperti ini, tapi bagi Han Sanqian, memang benar serangannya sangat bagus, tapi bagaimana mungkin Han Sanqian tidak memikirkan hal ini sebelum memulai? Jika dia tidak memiliki kecerdasan untuk memikirkan hal ini, apalagi mengakali Lian-Lian dengan Ye Gucheng di kaki Gunung Sekte Wuwu, bahkan di bumi, Han Sanqian pasti sudah berlubang. Hanya saja, mampu memikirkannya adalah satu hal, dan kesediaan untuk menjaganya adalah satu hal lagi. Dan Han Sanqian jelas termasuk yang terakhir. Itu dia. Sebuah cibiran, operasi ekstrim yang menyesakkan, muncul. Bab 2938 Batas. Hampir ketika semua orang mengira itu tidak mungkin, Han Sanqian tiba-tiba berbalik dengan cepat. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa kecepatan ini? Benar sekali, sesuatu yang hampir mustahil di mata semua orang terjadi tepat di depan mata mereka. Hampir tanpa waktu dan ruang, dan ketika sangat sulit bagi orang lain untuk berbalik, Han Sanqian langsung menyelesaikan seluruh putaran. Tidak hanya itu, Han Sanqian perlahan mengangkat tangan kirinya, yang mengandung kekuatan roda bulan, dalam sekejap, mengembunkan tinju dan energinya, dan menyerang dengan keras. Ledakan. Hanya suara kepalan angin yang terdengar. Meskipun manusia penyu itu memiliki pisau di tinjunya, pukulannya tidak mengenai Han Sanqian. Kedua tinju itu hampir saling berhadapan di udara,
meski jarak antara keduanya tidak genap 1 inci pun. Namun sekeras apapun manusia penyu itu berusaha, dia tidak bisa bergerak sedikit pun ke depan. Ini, pria kura-kura itu berkeringat dingin dan tidak bisa bergerak maju. Kuncinya adalah tekanan tak terlihat yang terus-menerus menekannya melalui tinju Han San Qian. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih belum bisa bergerak maju. Sulit ditolak, keluar. Dia berteriak dengan dingin, dan detik berikutnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tangan Han San Qian. Ledakan. Kekuatan itu bercampur dengan kekuatan roda bulan secara langsung dan menyelimuti manusia penyu sepenuhnya. Petir biru dan ungu itu melompat dengan tidak teratur, menghempaskan tubuh manusia penyu itu langsung ke dinding batu yang jaraknya puluhan meter. Dengan suara yang teredam, ia membentur tembok dengan keras, lalu jatuh ke tanah seperti katak. Namun, meski begitu, listrik ungu di tubuhnya masih tersisa, dan dia sesekali menyeringai karena kesakitan saat melompat. Niu kelompok itu. Saya yakin. Di bawah, sekelompok monster tercengang. Apa-apaan ini? Ini adalah adegan perkelahian di buku teks, ini adalah adegan paling ekstrim yang dapat dibayangkan siapapun. Di sana, Qinglong sudah tertawa, bertepuk tangan, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan bertepuk tangan. Luar biasa, sungguh luar biasa hingga ekstrim. Tidak ada perbedaan, bahkan bisa dikatakan 1 detik di malam hari atau 1 detik di pagi hari pasti akan menimbulkan gangguan pada latihan yang barusan. Tapi Han San Qian mengendalikan setiap detail dan bahkan mengendalikan setiap titik waktu. Ini pertama kalinya dalam 100 tahun hidupku aku melihat seseorang yang bisa menampilkan kecepatan dengan begitu luar biasa. Su Ziwu, yang selama ini gugup, akhirnya rileks saat ini. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat senyum penuh penghargaan di wajah Qinglong, Su Ziwu tidak bisa tidak memujinya. Qinglong mengangguk, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa membayangkannya. Yang paling penting adalah pemahamannya tentang waktu. Ini sungguh luar biasa. Tidak heran dia bahkan tidak mau bergerak ketika kedua orang itu menyerang. Awalnya, saya pikir dia tidak mencerminkannya, tetapi sekarang, saya tahu. Su Ziwu mengangguk, itu penghinaan bagi raja. Qinglong tersenyum, ya, itu seperti Wang Xiao yang asli sedang menonton sekelompok antek berpose. Tidak hanya tidak ada kepanikan sama sekali, tetapi sebaliknya, dia mungkin penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tidak apa-apa. Memikirkan hal ini, Qinglong menghela nafas. Su Ziwu tercengang, apa yang baik-baik saja. Qinglong menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa mereka beruntung menyerah tepat waktu, dan untungnya setelah mengakui kekalahan, mereka menepati janji mereka dan tidak pernah bertindak terlalu jauh. Bermain melawan orang seperti itu akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Su Yingxia dan gadis-gadis lainnya juga menunjukkan senyuman bahagia saat ini, kekhawatiran mereka sebelumnya akhirnya hilang pada saat ini. Han San Qian berdiri sedikit dan melirik ke arah katak di sudut. Dia berada dalam kondisi yang sangat malu setelah terbakar oleh api langit, dan kemudian melirik ke arah manusia penyu yang terluka oleh roda bulan. Petir ungu dan biru masih ada. Melompat sesekali. Ada trik lain. Han San Qian berkata dengan dingin, jika tidak, aku harus mengirimmu pergi. Kura-kura dan katak saling berpandangan, kemudian wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi ketakutan, sebaliknya mereka tersenyum, bahkan dengan cara yang sangat angkuh dan angkuh. Kirimkan kami dalam perjalanan. Hahaha. Apakah hanya kamu? Todd memandang Han San Qian dengan jahat dan berkata dengan dingin. Bab 2939 ada yang lebih menyenangkan. Han San Qian tidak berbicara, hanya memandang kedua orang itu dengan acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Pria kura-kura itu memuntahkan darah di mulutnya dan menatap Han San Qian dengan ganas. Melihat Han San Qian masih tidak berbicara, manusia penyu itu menatap katak itu dan berkata sambil tersenyum, bukankah sudah waktunya? Mendengar suaranya, Hamo tertawa dan mengangguk, bagi orang biasa, dibutuhkan 3 hingga 5 menit. Bagi mereka yang kebugaran fisiknya lebih kuat, mungkin butuh 10 menit. Bagi mereka yang kebugaran fisiknya lebih kuat, mungkin butuh waktu setengah jam. Namun, saat orang ini bertarung dengan kita barusan, dia jelas-jelas sedang marah dan darahnya mendidih, jadi waktu untuk efek racunnya seharusnya sudah hampir tiba. Ya, setelah 2 orang melihat kemampuan Han San Qian, tentu saja tidak ada orang dengan pikiran normal yang cukup bodoh untuk menolak. Namun 2 orang berani memberontak meski dalam keadaan seperti itu,
yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Han San Qian. Dan kepercayaan ini berasal dari hembusan udara hijau yang sebelumnya disemprotkan katak ke Han San Qian. Tentu saja mereka tidak menganggap gas beracun itu tidak efektif, mereka hanya merasa kebugaran fisik Han San Qian lebih kuat dari yang lain, sehingga timbulnya gas beracun itu tertunda. Hal ini terjadi dari waktu ke waktu dalam banyak kasus dan sepenuhnya normal. Oleh karena itu, kedua orang tersebut segera merumuskan rencana yang mereka anggap sempurna, dan mereka bergabung untuk menyerang. Jika dua orang bisa bertarung, semua orang akan senang, tetapi jika mereka tidak bisa bertarung, setidaknya Han San Qian akan termakan dalam prosesnya, dan racun di tubuh Han San Qian akan semakin parah. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, keduanya adalah keluarga Ying yang stabil. Rambut beracun. Han San Qian tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu lupa ini? Todd tertawa dingin. Pertempuran barusan meningkatkan aliran darahmu, dan toksisitasnya menyebar lebih cepat. Kamu lupa, tapi kami tidak melakukannya, Turtle Man mencibir. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Apakah kalian manusia yang menggunakan cara tercela seperti itu? Ketika kata-kata pria penyu itu dilepaskan, Su Yan dan wanita lainnya secara alami diliputi kemarahan dan saling menunjuk dengan marah. Dasar idiot, di klan iblis, hanya yang hidup yang menjadi pemenang. Sedangkan yang jatuh, siapa yang peduli dengan hidup dan mati mereka? Belum lagi bagaimana mereka mati. Begitu kata-kata itu keluar, kura-kura dan katak tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan beberapa monster di sekitar mereka, melihat mereka berdua tertawa begitu arogan, sejenak tahu bahwa mereka mungkin benar-benar yakin akan kemenangan, dan mereka semua mulai melakukannya. Tertawa ragu-ragu, berdiri, haha. Pada saat ini, Han San Qian juga tertawa keras, dan sekelompok monster kecil yang ragu-ragu untuk tertawa terdiam sesaat. Manusia penyu dan katak segera saling berpandangan, dan manusia penyu tersenyum dan berkata, dasar bodoh, kamu masih tertawa di sini. Orang yang akan mati secara alami lebih gila dan tidak punya otak dalam tindakannya. Mungkin mereka ingin berpura-pura menjadi pahlawan di depan kita sebelum mereka diracuni, kata Todd dengan nada menghina. Mendengar ini, manusia penyu itu mendengus dengan nada menghina, apakah ini kepura-puraan kakek? Apakah dia benar-benar mengira kakek takut? Saat keduanya berbicara, Han San Qian mengeluarkan pedang gioknya sedikit. Awalnya, ketika mereka melihat Han San Qian menghunus pedangnya, meskipun mereka mengatakan itu tidak masalah, mereka tetap merasa bersalah di dalam hati. Bagaimanapun, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kemampuan Han San Qian sebelum dia diracuni. Namun kekhawatiran itu hanya berlangsung sesaat, karena saat ini, Han San Qian sedikit mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba mengangkat pedangnya dan memotongnya langsung di lengannya. Melihat hal tersebut, keduanya terkejut sesaat, lalu tertawa, disusul gelak tawa massa di belakang mereka. Sial, apakah orang bodoh ini bodoh? Memotong dirinya sendiri dengan pedang. Mungkin bukan karena aku bodoh, tapi aku tahu bahwa aku diracuni dan tidak punya jalan keluar. Aku bunuh diri saja. Setidaknya aku bisa menjaga reputasiku dan mati dengan damai tanpa menderita sakit fisik apapun. Su Ziwu dan King Long terlihat curiga. Mereka tidak mengerti kenapa Han San Qian seperti ini. Meskipun itu benar-benar beracun, bukan seperti itu. Hanya Qin Suang dan Su Yingxia yang tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian senyuman tipis muncul di sudut mulut mereka. Bab 2940, mainkan racun denganku. Benar sekali, ketika Han San Qian memotong lengannya dan bekas darah mengalir keluar, kedua wanita itu memikirkan darah beracun di Han San Qian hampir pada saat yang bersamaan. Sebagai saksi, apakah itu Qin Suang atau Su Yingxia, masing-masing dari mereka telah menyaksikan pertunjukan darah beracun Han San Qian setidaknya sekali. Terutama Su Yingxia. Apa yang terjadi di Fujia Tianjian saat itu mungkin masih terpatri dalam ingatan saya sampai sekarang. Kekuatan darah beracun, bahkan Fujia Tianlao, sepenuhnya terkikis oleh darah beracun, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Jelas, karena pihak lain menyebutkan racun, Han San Qian jelas punya cara bermain baru. Han San Qian membelah lukanya dan melihat beberapa tetes darah yang mengalir dari lengannya dengan acuh tak acuh, lalu dia mengangkat matanya dan melihat ke arah katak dan manusia kura-kura. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu pikir kamu telah diracuni olehku dan dapat diencerkan dengan pendarahan? Kata Todd dingin. Aku khawatir IQ-mu benar-benar salah. Jika racunnya bisa diencerkan dengan pendarahan, lalu omong kosong apa itu? Turtle Man juga mencibir. Jika kita berbicara tentang racun, aku bisa bermain denganmu, tapi... Seperti yang dikatakan Han San Qian,
dia menundukkan kepalanya dan sedikit menggunakan energi untuk membungkus 2 tetes darah beracun, dan kemudian menatap mereka berdua. Main-main. Tapi apa? Kalau kamu punya masalah, biarkan saja. Berhentilah berpura-pura. Di mata kami, kamu hanyalah orang yang sekarat. Apakah kamu masih ingin terus berpura-pura? Dihadapkan pada kata-kata arogan kedua orang itu, Han Sanqian hanya menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, tapi aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Mendengar ini, mereka berdua tertegun pada awalnya, lalu saling memandang, dan detik berikutnya, mereka menoleh ke belakang dan tertawa. Hahaha, siapa yang baru saja dikatakan oleh idiot bodoh ini? Todd tersenyum sangat berlebihan, dan pada saat yang sama, dia terus menggali telinganya dengan tangannya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Katanya, dia bilang akan bermain racun denganmu, hahaha. Manusia penyu itu tertawa terbahak-bahak hingga dia berbalik ke depan dan ke belakang sambil menutupi perutnya dengan tangan hingga hampir mati karena tertawa. Belum lagi mereka berdua, bahkan sekelompok monster kecil di belakang mereka pun tertawa pelan. Su Ziwu menutupi dahinya dengan tangan dalam depresi dan memalingkan wajahnya ke satu sisi. King Long dekat dengannya. Melihatnya seperti ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan lembut, ada apa? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa katak cukup populer di kota Yuming, bukan hanya karena kekuatan magis katak tersebut, tetapi juga karena gas beracunnya yang mematikan. Tidak mudah untuk tetap hidup di tempat di mana yang kuat hidup dan yang lemah mati, tapi jika Anda masih ingin maju, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki 2 sikat? Jika cangkang penyu manusia penyu adalah pertahanan takdirnya, maka takdir katak ini adalah penelitiannya tentang racun. Saya bisa mengatakan ini. Di kota Yuming, dia mengatakan bahwa dia adalah Raja Racun kedua, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Sanqian bingung. Dia menyerang dengan ganas. Bahkan jika dia diracuni oleh katak, dia harus melakukannya. Manfaatkan itu sebelum racunnya dilepaskan. Gunakan kelebihanmu sendiri untuk mengusirnya, dan untuk keracunannya, secara alami aku akan menemukan cara setelah kita aman. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya melepaskan kelebihannya dan beralih menggunakan kekurangan untuk kelebihan orang lain. Ini, saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat tren seperti itu. Di akhir kalimat, Su Ziwu sedikit marah. Permainan anak-anak, memperlakukan hidup sebagai permainan anak-anak. Saya pernah melihat anak muda menjadi gila, tapi saya belum pernah melihat orang seperti Han Sanqian yang begitu gila hingga dia bahkan tidak punya sisi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia depresi, sangat tertekan. Setelah mendengarkan kata-kata Su Ziwu, King Long tidak sesabar Su Ziwu. Dia hanya sedikit mengernyit dan melihat ke belakang Han Sanqian. Dia tidak bisa menahan rasa penasaran sesaat. Lagi pula, seperti yang dikatakan Su Ziwu, jika ini penting mereka sudah sangat merugikan Han Sanqian, jadi bagaimana orang ini harus menghadapinya kali ini? Mirip Su Ziwu, ada juga Trenggiling, dan mirip Su Ziwu, ada juga Su Yan dan Lu Su di sebelahnya. Kedua wanita itu cemas seperti semut di panci panas. Untuk sementara, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dan terus mondar-mandir di tempatnya. Selangkah demi selangkah, mereka pun saling berpegangan tangan erat. Namun, saat mereka ragu dan monster itu tertawa, Han Sanqian di sana sudah menggerakkan tangannya. Segera, 2 pancaran energi yang terbungkus dalam darah beracun Han Sanqian terbang langsung ke mulut katak dan manusia penyu yang tertawa gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat.